Halo, selamat malam guys. Kembali lagi di Rizky Main Game ya. Di hari ini hari Rabu adalah sesinya WeChat ya. Wednesday Chat. Nah, di mana hari ini kita akan ngobrolin seperti yang udah gue sharing kemarin. Jadi gue main ngobrolin sebetulnya gue pengen jadi sesi sharing kepada teman-teman terutama yang mau sharing ya, yang benar mau sharing is caring, sharing is pahala ya. Apa sih? Sharing is berbagi itu indah ya. Berbagi itu indah. Nah, jadi gue pengen kalian tuh sharing mengenai, apalagi bagi kalian yang sudah saat ini memiliki pekerjaan tetap, either itu sebagai karyawan, sebagai itu entrepreneur gitu ya. Terus kalian sharing mengenai pekerjaan kalian. Jadi patokannya tuh gue tuh pengen kalian tuh sharing mengenai pekerjaan kalian itu apa. Terus sudah berapa lama kalian di bidang itu, skill yang dibutuhkan di bidang itu tuh seperti apa, tantangannya seperti apa, skill yang dibutuhkan tuh seperti apa gitu ya. Jadi biar teman-teman yang di sini yang gue rasa yang lagi either dia baru lulus kuliah, apalagi sekarang lulus kuliah wisudanya juga online gitu ya. Terus buat teman-teman juga yang lagi mau pindah kerja juga bisa, atau ingin memulai karir sebagai entrepreneur juga ada juga. Jadi gua harap sesi sharing kita malam ini bisa jadi insight buat teman-teman yang mungkin ingin mencari pekerjaan atau pindah pekerjaan sih gitu. Jadi tujuan mulia gue gitu ya, tujuan mulia gue. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan juga di antara teman-teman yang sekarang lagi join, yang lagi nonton, mau sharing juga tentang pengalamannya gitu ya. Kayak gue contohnya yang gue tahu di sini kayak Om Jin itu kan dia udah punya usaha sendiri dan jalan sendiri ya sebagai pembuat aplikasi dan segala macam gitu ya. Jadi gue harap juga lo mau sharing dari sisi situnya. Ataupun teman-teman misalnya contoh kayak Dokter Panel yang biasa nongkrong juga sharing ceritanya mengenai bagaimana menjadi dokter gitu ya. Skill setup yang dibutuhin, tantangannya seperti apa gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa sharing juga. Tapi untuk pertama kali ya daripada malam-malam karena Bung Dito juga ya sebagai bintang tamu gue malam ini juga punya banyak pekerjaan ya. Saya tahu ya karena banyak sekali game-game yang harus direview, bukan begitu Bung Dito? Betul. Betul sekali. Ya jadi hari ini malam ini gue ditemani Bung Dito yang insya Allah besok pagi kita akan bertemu kembali di Pagi Morning FM ya. Halo. Sampai ketemu di Pagi Morning FM nanti. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya kalau bangun. Kalau bangun. Saya tahu masalahnya ya. Nah jadi hari ini gue akan mengundang Dito ya, mumpung ketemu bisa ngobrol, ingin coba sharing Dit. Kira-kira betul. Lo kan punya topi banyak nih ya. Topi sebagai lo entrepreneur ada, topi lo sebagai entrepreneur yang bergerak di bidang media tuh ada juga. Yes. Gitu. Terus topi sebagai duta seks bebas juga ada gitu kan. Kambing. Terus iya. Nah, jadi kira-kira yang mana yang pengen lo share? Yang mana yang lu pengen denger teman-teman? Misalnya dari apa ya? Dari mungkin sebetulnya yang paling relevan ada beberapa hal sih Ki. Mungkin saat awal lu mulai mencari jati diri lu, sebenarnya lu tuh lebih suka kerja gimana dan bagaimana lu mulai menghasilkan uang untuk diri lu sendiri. Dan dari sisi pasca Covid yang memang semua orang juga terdampak gitu. Kira-kira mau sisi mana nih yang seru? Pasca Covid dong, yang paling relevan. Yang lebih relevan ya pasca Covid ya. Jadi kalau pasca Covid ini luar biasa ya. Anyway, halo teman-teman semuanya ya. Selamat malam semuanya, gue sapa-sapa ya kalian semua. Dan di sini ada panel, ayo Bang Dito ikut Sunday Musik Asik, nggak pernah diajak. Jadi gitu. Nanti pas edisi dangdut saya ajak ya. Gila, gue yang nggak mau kalau itu. Jadi sebetulnya pasca Covid ini adalah satu pukulan yang gokil banget buat gue. Karena seperti yang udah gue ceritain juga sebetulnya sama Rizky sama teman-teman yang ada di circle gue saat ini lagi deket-deket sama gue juga udah sering sharing bahwa masa muda gue itu emang gue tuh gila-gilaan cari duit dan emang bukan gila yang lain bukan ya? Bukan gila yang lain ya? Termasuk sedikit. Oh iya, oke. Gitu. Jadi karena itu semua kan juga harus ada kepercayaan diri Ki, yang dibangun dari kalau lu punya duit, bener dong. Betul, jelas. Jadi emang dari gua SMA bahkan SMP tuh kayak gue tuh emang udah suka cari duit sendiri gitu. Jadi emang terbiasa dengan dunia entrepreneur gitu. Walaupun baru mulai ngebentuknya tuh pas udah lumayan di atas 17-18 lah baru mulai kerasa nih gue kayaknya emang nggak bisa kerja sama orang gitu.
Pas dia berarti lo pas itu SMA berarti ya 17-18 ya? Iya. Okay. Nah, di SMA tuh kayak gue tuh udah nggak bisa diatur gitu loh, kayak di sekolah juga masalah mulu, kayak gitu-gitulah. Memang jadi, orang tua lo juga udah capek gitu ya? Capek gitu. Jadi orang tua gue juga udah mulai terserah gitu katanya. Tapi akhirnya itu sedikit konteks yang gue kasih agar kalian ngerti kalau emang yang dengerin ini ngerti bahwa emang gue tuh terbiasa bikin usaha sendiri. Jadi emang nggak pengen aja gitu kerja sama orang lain tuh gue nggak bisa gerah gitu. Pada akhirnya kan gue yang mungkin teman-teman tahu tuh gue ada kafe di Bandung yang udah total ini mungkin hampir 10-an tahun nih gue bikin. Kafe itu ya udah berumur 10 tahun. Kafenya sudah berumur 10 tahun gitu. Jadi emang banyak hal ya sepanjang itu yang gue kerjain, seperti yang Rizky bilang, gue bikin event organizer, wedding organizer, tapi banyak hal lah gitu. Konveksi dan segala macam. Nah, yang terakhir paling bisa dibilang pemasukannya paling gede pada saat itu dari kafe gue itu, Ki. Dan saat datangnya Covid itu langsung lah gue tuh kayak kepukul banget gitu, yang benar-benar wah, ceritanya gimana nih gitu. Hasil income terbesar itu ya. Terbesar karena balik lagi gue udah kayak terlanjur punya ini loh Ki, punya apa namanya standar ini gue segini nih kayak buat listrik, air, internet, terus dan segala macamnya lah. Artinya gue udah punya batas bawah lah, kayak plafon kehidupan gue per bulan gitu ya istilahnya. Dimana udah hedon pada saat itu ya harusnya ya. Udah lumayan hedon. Lagi ya? Enggak justru. Lagi enggak justru untungnya. Iya. Gue hedon di masa muda gue parah gitu. Udah pasca menikah pun gue sudah mulai ngaca Ki gitu kayak. Saya tidak mau miskin gitu. Nah, makanya jadi iya. Jadi akhirnya gue pas disikat gitu sama yang namanya Covid dan kafe gue tuh harus tutup kurang lebih 3 bulan. Jadi di situ gue kayak bener-bener pusing banget sih sebetulnya, pusing banget gimana caranya untuk keluar dari sini, karena memang kalau sebagai pengusaha nih Ki, gue ngomongnya mungkin ada teman-teman yang mau bikin usaha atau lagi ngejalanin usaha mungkin bisa relevan dengan apa yang gue obrolin sekarang. Karena sebetulnya yang jadi beban paling berat bukan sekedar masalah kehidupan gue yang sudah punya standar itu tadi, tapi juga beban moral gue terhadap para karyawan. Terpaksa harus dirumahkan gitu, dan mereka kan mau nggak mau tuh beda sama gue yang masih bisa alhamdulillahnya ngebuka beberapa jalur lain untuk ngasih gue backup gitu. Sedangkan mereka semua tuh kayak yang emang koki gue, yang mungkin kalau koki gue yang jadi chefnya gitu masih bisa tuh dia ngerjain yang lain-lain. Karena masih punya intelektual yang cukup. Tapi yang di bawah-bawah itu jadi ada yang bahkan sampai ini true story ya, sampai ada yang nguli, ada yang jadi kuli bangunan harian dan segala macam. Dan itu sangat menyiksa sih buat gue yang bersama mereka ngebangun kafe gue, dan mereka juga sangat dedicated gitu. Jadi akhirnya di situ gue kena gitu, dimana gue harus berjuang untuk tetap ngasih mereka sesuatu dikala kondisi gue pun terseok-seok gitu. Jadi emang 3 bulan yang sangat-sangat sangat-sangat berdarah-darah lah buat gue. Ini awal-awal Covid tahun 2020 berarti ini ceritanya ya? Iya, dimana saat itu kalau kalian di sini ada yang pendengar atau penonton dari Repsol sama anak tua tuh, kita di situ mulai kenalan sama Saweria, kenalan sama live gitulah. Iya. Yang sedikit banyak 10.000 kalian cering aja tuh bahagianya luar biasa buat gue saat itu, karena nggak lama kemudian kan pas Covid itu nggak lama kemudian tuh bulan puasa Ki, kalau lo ingat. Bener banget. Iya, 2 bulan setelah itu. Which is itu adalah double trouble guys. Kenapa double trouble? Karena kita akan ngadepin yang namanya THR. Jadi udah gila banget geng, anjretnya gimana gitu. Sedangkan kayak sewa udah dibayar di depan, pay in advance gitu. Jadi kayak gak ada lagi nih gue mau narik dari mana untuk sementara ini, kecuali jual aset kan. Paling make sense jual aset. Dan ternyata tahukah kalian di masa itu jual aset adalah hal yang cukup sulit, karena orang-orang juga melakukan hal yang sama, jual aset semua. Yang beli siapa? Pengen aman ya, karena kan butuh duit ya. Iya. Oh, ada yang nanya Kiyomi, itu adalah form terbarunya dari kafe gue. Dulunya bukan itu namanya. Jadi masa-masa gue dulu tuh bukan itu. Kiyomi itu setelah gue merge sama partner gue lah. Gitu. Nah, ya udah akhirnya semakin adalah kafe Bang Dito. Kafe Bang Dito bangsa. Itu namanya Kambing Sun. Oh, Kambing Sun namanya. Kambing Sun dulu namanya, karena kita jualan kambing bakar kan dulu. Oh, oke. Cukup ini ya, cringe juga namanya Kambing Sun ya. Oh, parah.
cringe parah gitu. Jadi di fase yang udah partneran juga Ki, jadi kayak makin anjing nih, tanggung jawab gue terhadap dia juga gitu kan, kayak yang dia baru nyemplung ke industri kuliner kayak tiba-tiba dihajar kayak gini, walaupun memang ya kita harus sama-sama tahu bahwa ya nobody ask for COVID gitu ya, cuman ya udah tetap aja kan kita harus bisa nenangin dia biar dia tuh nggak nyerah gitu sama kondisinya sekarang, karena itu pandemi datang di saat lagi peak-peaknya Kiyomi tuh. Ya untung gue sempat ngerasain tuh Kiyomi ya. Iya karena kerasa banget ya. Karena itu kan tempat berkumpulnya akhwat-akhwat ya. Betul sekali ya. Saya tahu bagaimana Dito itu menentukan tempat itu agar menjadi perkumpulan yang bisa scouting ya. Dito bisa scouting. Iya, betul. Dengan jadi mereka tuh bisa datang dengan sukarela gitu kan ya. tidak perlu dipanggil-panggil, dicari-cari, nggak perlu ya. Iya, ini gue bikinin tempat yang lu pasti suka, pasti kan datang dengan sendiri. Betul. Dan lagi bagus-bagusnya, dan ya lu tahu sendiri lah, bukan ini kalau ngomongin bisnisnya nih serius nih Ki. Kenapa gue serius? Karena kenapa ini gue jujur emang bener tempat gue itu dibangun biar lebih banyak cewek daripada cowok yang datang, itu bener banget karena cewek big spender daripada cowok menurut gue ya. Untuk masalah bener banget kuliner gitu. Setuju gak Ki? Kadang-kadang suka nggak mikir makan ini nggak tahu nggak habis. Nggak mikir, tapi kan mereka tuh kayak ya udah untuk perpanjang dia pesan lagi kadang apa segala macam, dan mereka hobinya ngobrolnya parah kan. Iya parah. Kayak Jeng ketemu di sini ya, iya ngobrol gitu kan. Terus kita kan pasti rese kan, Bu ada yang mau ditambah? Ada anjing ini lo apa ya? Tambah gitu kan. Jadi itu makanya kenapa gue arahin kafe gue tuh harus ke arah sana pada saat itu. Jadi ya akhirnya banyaknya emang wanita, dan kalau banyak wanita Ki, itu udah pasti cowok-cowok juga datang jadi. Oh iya. Wah. Jenius, saya suka. Oke. Iya kan? Otomatis romantis tuh. Jadi kayak orang-orang tuh berpikirnya nggak kejauhan. Gue sih dari minat ya, berpikir dari minat. Memang. Ternyata bisa dicocok logikan gitu. Hebat. Iya. Gitu. Jadi karena udah cewek banyak, spendnya juga banyak gitu kan. Akhirnya juga cukup dikenal sebagai ini, kalau lu mau nongkrong yang banyak ceweknya ke sana aja misalnya gitu. Ya itu juga dapat tuh, ada Donem Manuel tuh katanya. Jadi ingat mau skripsian di Kiyomi sebelum corona menyerang, taunya nggak dapet tempat yang ada colokannya, soalnya cuma dikit spot yang ada colokannya. Betul, setuju itu emang. Karena itu buat cowok-cowok ya kan, buat cowok-cowok nggak mau tuh, iya. Itu tuh nggak mau kayak gitu, nggak bisa. Nah, cewek, iya kan. Karena kalau cewek tuh emang udah ada colokannya guys. Iya. Memang ya. Tadi ini mau serius loh, ini gue mau serius. Iya, maaf. Nah, akhirnya ya udahlah, itu lagi growth-nya lagi bagus-bagusnya, lagi nikmat-nikmatnya lah duitnya istilahnya gitu ya. Partner gue juga baru kayak langsung anjing gue pengen beli ini, pengen beli itu, kayak baru ngerasain banget fresh money-nya gitu. Karena emang dunia kuliner tuh enaknya kayak closing hari ini lu tuh langsung bisa lihat gitu lu bakal dapat berapa gitu ya. Gitu. Ya udah tiba-tiba dapat COVID, emang pusingnya setengah mati ngurusin orang-orang, ada orang-orang yang sabar, ada yang enggak dan segala macam. Dan kalau bicara mengenai bagaimana gue harus bangkit, itu balik lagi soalnya nggak bisa fair karena gue udah menjalani bisnisnya panjang banget, sehingga mungkin mental gue juga udah mulai kebentuk gitu loh. Oke. Nah. Jadi ya udah, walaupun seroboh apapun gue pasti fight gitu untuk gimana caranya bangkit gitu. Oke. Nah ini cerita menarik nih. Salah satunya dengan YouTube. Apa? Menarik dari kata mental yang lo bikin itu. Berarti kan ketika ini kan kita ngomongin berarti Dito Wangsa sebagai entrepreneur ya, yang sudah terlatih sejak umur di 17-18 tahun gitu ya. Oke. Nah jadi ketika lo ngomongin mental, berarti kan mental itu terbentuk karena lo punya skill set tertentu kan. Oh iya. Nah, menurut lo nih, ya gue nggak tahu apakah memang di masa yang lagi pandemi gini, di mana corona ini kan udah kayak big wave kedua ya sekarang kita nih ya, lagi di big wave kedua lagi nih saat ini, di mana sekarang di Bandung juga lagi lockdown total ya, gue denger bener Dit ya? Yes. Betul. Di Bandung lagi lockdown juga, di Jakarta juga kayaknya gue rasa harusnya nggak lama lagi nih, gue rasa harusnya pemerintah Jakarta juga mengeluarkan perintah yang sama. Nah, gue nggak tahu apakah banyak orang yang masih berpikiran untuk menjadi seorang entrepreneur. Tapi kalau misalnya masih ada yang berniat memang nggak bisa kerja sama orang, tapi memang terlatih untuk jadi seorang entrepreneur, kira-kira skill set apa yang dibutuhin deh? Kita ngomong ini mantap. Skill set dari, kan kita ngomongin ada soft skill, ada hard skill. Nah, hard skillnya dulu tuh apa? Iya. Ini kalau ngomongin ini inget zaman dulu ya, pertanyaan-pertanyaan begini. Ya benar sih, tapi itu benar banget sih. Karena kalau lo harus fight dan harus jadi entrepreneur,
ya lu harus punya keduanya juga kan, hard skill dan soft skill, dan nggak semua orang gitu ya Ki, kayaknya bisa tajam di keduanya gitu. Gue rasa. Oke. Kalau gue mengawang-awang ya, atau gini deh bahasa gue gini deh, kalau misalnya lu mau tetap fight di industri di mana lu tuh harus membangun kan, berarti mau nggak mau gitu kan, dari nol lagi gitu ya. Kalau soft skill sih sebenarnya kalau zaman sekarang kan harusnya sih udah banyak banget media yang bisa lu pakai biar lu jadi fast learner aja gitu. Oke. Iya dong, kayak misalnya nggak sedikit lah cerita yang tiba-tiba ternyata dia seorang programmer atau dia seorang karyawan bank yang tiba-tiba dia lihat YouTube dan dia masak, ternyata masakan dia seenak itu dan laku banget gitu. Itu tuh banyak yang bisa seperti itu kalau masalah soft skill. Kalau hard skill ya, hard skill nih bayangannya apa aja nih kira-kira menurut lu yang mungkin bisa hard skill kan misalnya kayak lo tuh misalnya contoh harus mengerti paham ilmu akuntansi gitu misalnya. Jadi lo ngerti modal, lo ngerti investasi, lo ngerti apa itu kan hard skill tuh. Iya, kalau misalnya itu terkategorikan ke sana, gue rasa memang kalau itu nggak lu punyain sih, mau nggak lagi nggak covid sih, lu pecah sih kalau itu lu nggak pegang ya. Tapi kan justru ini menjadi sangat penting kan, kalau lo punya skill set itu kan, hitung-hitungan istilahnya lo, matematika ya gitu loh. Iya, karena banyak banget entrepreneur yang pada akhirnya itu kayak gue dulu gitu, nggak punya tuh kemampuan untuk itu tuh, gue nggak punya. Gue tuh cuman bisa create, gue bisa konsisten, sama gue tuh punya ambisi gitu. Jadi orangnya itu yang gue punya tuh secara pribadi. Dan gue orang yang ini juga penting banget ya menurut gue adalah link sih sebetulnya. Link. Oke. Nah, iya. Jadi kalau lu orang yang cuman diam aja di rumah, terus lu selalu mengklaim diri lu introvert dan mengkaitkan introvert itu dengan nggak kenal siapa-siapa dan nggak bersosialisasi, gue rasa harusnya lu tujukan titel lu bukan introvert tapi antisosial kali ya, maksud gue jangan sampai salah gitu. Hikikomori bisa-bisa tuh ya. Iya betul, karena banyak orang yang kayak soalnya gue introvert bang, introvert tuh bukan gak bersosial, introvert tuh beda dengan gak bersosial. Jadi buat kalian tuh biasakan bersosialisasi sebanyak mungkin. Kayak sampai detik ini lu lihat gue lagi ngobrol sama Rizky, ya mungkin pertanyaannya sampai akhirnya kita bertemu, kita tuh gak pernah kenal gitu. Artinya kan gue melakukan sesuatu yang akhirnya membuat gue bisa kenal sama Rizky gitu. Betul. Dan banyak orang lainnya. So yang gue lakukan adalah selalu membuka link gitu. Itu salah satunya adalah dengan selalu selalu memberikan kesempatan pada kesempatan yang datang gitu loh. Memberikan kesempatan apa tadi? Memberikan kesempatan pada kesempatan yang datang. Jadi banyak orang kan yang kalau saat ada kesempatan datang tuh kayaknya gue nggak bisa deh kalau gini, kayaknya gue bakal gini. Dan gue tuh tipikal orang yang kalau ada kesempatan datang pasti gue makan gitu. Tapi kan kadang-kadang orang tuh nggak bisa yang namanya ngebaca kesempatan. Kesempatan itu apa? Bentuknya kayak gimana? Itu orang tuh kan kadang-kadang nggak bisa identifikasi itu gitu loh, Dit. Oh iya benar sih, setuju. Itu banyak orang yang menurut gue sampai sekarang itu misperception terhadap itu gitu, bahwa katanya ya nanti kalau lo ada kesempatan lo ambil dong. Nah masalahnya kan kepekaan dia nggak nyampe situ gitu ya. Betul. Dan yang namanya konsep kesempatan menurut gue di setiap orang tuh kadang-kadang beda gitu loh. Yang bagi kita itu adalah sebuah kesempatan, yang menurut orang itu kayak emang itu kesempatan, atau bahkan orang itu nggak tahu kalau itu adalah kesempatan gitu loh. Oke, ini mundur lagi. Tapi ya itu, benar Ki. Itu setuju banget gue. Banyak banget orang yang ternyata tidak melihat hal yang di mata kita kesempatan, di mata dia ternyata itu kesempatan. Betul. Gitu ya. Betul. Ya banyak. Nah, gimana kita cara identifikasi itu tuh gimana maksudnya? Kalau lo mengidentifikasi itu adalah sebuah kesempatan, itu ciri-cirinya apa, Dit? Yang paling common lo rasakan? Yang paling common gue rasakan, kesempatan itu akan datang bila mana lu tuh punya punya keinginan yang tinggi untuk menggapai sesuatu, sehingga lu akan ngepres otak lu untuk mencari sebanyak mungkin kemungkinan yang bisa lu pakai. Nah, semua kemungkinan itu akan muncul kalau lu adalah orang yang cukup punya banyak referensi dalam hidup lu. Oke, berarti jadi kalau berarti kan kalau misalnya punya banyak referensi ya, artinya kan lu harus experience many things berarti kan? Iya kan? Experience many things gitu. Berarti kan artinya memang ya lu tuh nggak boleh nggak, kalau gue simpulkan berarti artinya lu tuh harusnya nggak boleh takut untuk mencoba sesuatu yang baru, bener gak? Awalnya dari situ bukan? Exactly, betul sekali.
Betul sekali Bapak Rizky, betul. Karena nih contoh nih unknown hero nih katanya. Kalau misalkan kesempatan itu sebagai embel-embel memanfaatkan kita gimana Om, masih ragu banget aku. Bodoh amat. Hajar, sikat. Paling tidak di situ lu jadi tahu itu manfaatin atau enggak. Next, it's gonna be sebuah referensi di hidup lu. Untuk selanjutnya lu ilmu. Akhirnya lu kan punya kepekaan itu yang tadinya lu nggak punya. Maksudnya nyebur dulu, tahu apa enggaknya mah nanti kan setelah itu mau lu berdarah-darah dan segala macem, ya lu akan menjadi orang setelah yang melewati itu tuh masa mau jatuh lagi di situ. Kalau itu sih emang udah keterlaluan ya gitu kan. Benar-benar. Gitu. Jadi itu ya guys. Jadi untuk mengidentifikasi kesempatan tadi kata Dito, yang hal yang pertama lo lakukan adalah lo punya banyak referensi, dan bagaimana lo punya banyak referensi, lo harus nggak takut untuk mencoba hal yang baru. Intinya kurang lebih gitu Dit. Kalau mau dirunut. Karena banyak loh Ki. Betul. Karena banyak banget loh teman-teman yang termasuk mungkin yang ada di sini juga yang terlalu takut, terlalu ragu, terlalu ini, terlalu itu. Karena itu kan wasting waktu lu banget, Bos, gitu maksud gue. Mau sampai kapan gitu. Karena gue pernah ya waktu gue mau ngebangun si bisnis gue di kan saat kafe lagi jalan dan segala macam, terus gue ngelihat ada opportunity dari teman gue yang emang punya link terhadap event organizer, let's say seperti itu. Terus gue ngelihat tuh event organizer, lu dapat berapa Bos? Gue bilang segini. Pokoknya kalau lu mau kalau lu mau bikin IO tuh yang penting lu jago budgeting edit katanya gitu. Oh, soalnya ilmunya ada di budgeting. Nah, kalau lu udah jago budgeting, lu harus punya link. Karena kalau lu nggak punya link, misalnya nih, let's say gue ngehandle satu perusahaan, let's say ini ada perusahaan kondom misalnya. Harus bikin activation. Ya? Harus kondom ya? Iya, contoh, ya kan. Biar aman kan. Iya, biar aman. Baiklah. Mau bikin activation nih, karena dia lagi promo banyak. Dia mau bikin activation, terus dia kasih tuh briefnya. Gue butuh orangnya segini, crowdnya segini, dan segini. Budgetnya berapa? 50 juta katanya gitu. Ya udah. Acaranya cuma sehari, aktivasinya budgetnya 50 juta, pengen crowdnya segini. Kan kita harus tahu nih, diadain di mana, ya kan? Acaranya dikemas seperti apa dan segala macam. Sebagai event organizer itu yang harus kita pikirin. Nah di situ balik lagi ke link kan. Kalau kita nggak punya link, kita bakal bingung banget mau bikin di mana nih. Apakah warung Pak Maman atau mie ayam siapa? Pak Kosim? Ya, gitu kan mie ayam Pak Kosim, ya. Kita nggak tahu. Juga. Gitu. Jadi, tapi kalau kita udah banyak jalan kemana-kemana, kita sering bersosialisasi, kita tahu jadi kayaknya di sini aja deh. Itu crowdnya tuh gini. Nah itu kan kita butuh tuh informasi-informasi itu agar akhirnya kita bisa melanjutkan memfollow up apa yang kita dapat gitu. Brief itu bisa kita pecah ke sana dan segala macam. Balik lagi ke link itu tadi gitu. Jadi ya udah akhirnya di situ kan kita mulai bisa tuh ngebangun itu, dan itu kelihatan banget itu sebagai opportunity. Kalau lu lihat aja teman lu, anjir dia IO kok tajir ya gitu. Masa sih lu nggak mau gitu kayak gitu gitu kan istilahnya. Tapi lu pasti biasanya mau yang kayak gitu tuh biasanya kan orang mau nih. Biasanya gue juga mau tajir gitu. Tapi rata-rata orang tuh tidak mau take the risk untuk menjadi tajir gitu. Karena kan orang menjadi tajir itu kan tidak semata-mata tiba-tiba dia jadi tajir gitu. Kecuali dia keturunan bangsawan mana gitu kan ya. Di luar hal itu ya kita lihat gitu ya, misalnya tiba-tiba contoh lah kayak misalnya tiba-tiba ada teman SMA gue yang dulunya biasa aja kayak gue sama gembelnya, tiba-tiba sekarang dia udah punya mobil banyak, sering jalan ke luar negeri gitu, terus hidupnya bisa dapat rumah beli bagus. Itu kan atas dasar usaha yang dia bangun gitu loh. Ya. Betul. Betul banget. Jadi makanya jangan pernah takut untuk nyoba tuh itu gitu. Karena kayak misalnya ngelihat teman lu bisa gitu. Nih gue dulu gini Ki. Nih teman gue gerak di IO. Gue itu hitungannya udah punya kafe, udah cukup lah. Hidup gue udah cukup saat itu. Tapi pas ngelihat IO nih kayaknya it's gonna be great gitu. Terus gue pikir gimana ya caranya gue bisa tahu. Yang gue lakukan saat itu ya. Ini mah sumpah ya. Ini gue nggak sugar coating ya, nggak. Tapi ini yang terjadi sama hidup gue. Saat itu gue jadi kru di IO-nya dia. Ya, dengan tujuan ya gue pengen tahu mekanismenya gimana gitu dan segala macam. Awalnya gue cuma jadi kru. Eventnya adalah event Shinzui, masih ingat banget gue. Shinzui itu sabun ya? Sabun. Oh, emang nggak jauh-jauh lo ya? Shinzui. Nah, gue tuh jadi krunya gitu ya, yang ngurusin si talent-talentnya lah, yang kayak misalnya si yang mau ngisi acaranya apa segala macam. Pokoknya gue disuruh ngurusin begituan, gue mau aja di pokoknya. Tapi gue di sana bacot gitu, kayak nanya, kalau ini tuh gimana sih, kalau itu tuh gimana sih. Nah itu tuh gue collect semuanya untuk jadi dasar tuh nantinya. Nah setelah itu nextnya gue udah tahu, gue nge-apply ke dia nggak lagi mau jadi kru. Gue bilang gue yang ngurusin ini deh gitu. Gue naik tuh. Terus dia bilang lu bisa kasih ke gue kesempatan sekali, kalau gue nggak bisa
nggak usah dilanjut. Kalau gue bisa, ya lu lanjut. Ya gue kasih performa terbaik gue berdasarkan, kan kalau lu lihat dari luar Ki, lu jadi kru nih, lu pasti bisa lihat dong, anjir salah tuh, kalau gue lakuin gue bisa gini, gitu kan. Iya. Itu yang gue ambil, itu yang gue collect gitu ya sebagai informasi. Ya udah, jadi di situ setelah gue step up dan akhirnya di satu sisi mau nggak lu partnership sama gue punya modal kok sebetulnya. Nanti kita coba buka link yang lebih gede. Tentunya dia setelah ngelihat performa gue yang udah proven kan langsung kayak ya udah gas lah gitu. Nah disitulah semuanya bisa mulai berjalan. Tapi intinya itu, lu berani nggak untuk nyemplung lagi dari kayak misalnya anjir gue dikacungin, ya udah makan gitu maksudnya. Iya. Tapi kadang-kadang orang kayak gitu, anjir gue capek apaan gue disuruh-suruh, dibentak-bentak, kan ada juga orang yang punya agak ini gitu. Iya, karena kan gini loh, kayak misalnya gue dulu waktu mau bangun kafe, gue kerja sama partner gue si Lendi, berdua nih, kita berdua kerja di kafe jadi tukang cuci piring. Oke, lu tuh sendiri tuh yang ngalamin lo ya, lu jadi gue sama Lendi berdua. Ya? Oke. Iya, dan gue cuci piring ya, masih mending, gue cuci piring, Lendi tuh kasir, masih lebih enak. Oh, lu cuci piringnya Lendi kasir? Gue cuci piring. Oke. Ya karena hitungan gue kan 1 + 1 11 ya. Maksud gue nggak jelas gitu kalau gue harus ngasir mah duitnya nggak kemana-mana tuh. Hilang pasti. Makanya gue bilang nggak apa-apa Len, lu sikat jadi kasir, gue biar jadi dishwasher, nggak masalah. Gitu. Ya kan, gue bisa mulai dari ternyata gue harus yang namanya tahu piring tuh harus selalu bersih. Lu harus tahu bahwa bikin kondisi yang enak sama sesama rekan kerja tuh gimana. Iya. Itu gue belajar, itu sambil kuliah gue malah di saat itu. Sambil kuliah, sambil gue belajar. Jadi gue beres kuliah, gue pulangnya gue nge-dishwash gitu. Itu berjalan selama 1 tahun. Gue dishwasher. Itu lama loh. Iya, karena gue rasa gue belum cukup dulu gitu ngerasanya, kayak ya udah yuk, ntar gue tiba-tiba nanya nih orang dapur butuh dibantuin gak? Ntar gue disuruh, nih coba potongin ini katanya tuh. Gimana caranya? Gue tanya gini, ya udah gue potongin nih misalnya. Setelah itu, lu bisa motong juga. Yaudah besok dishwash lu dibagi aja, lu sisanya bantuin gue motong. Dari motong ntar gue nanya bumbu. Gitu-gitu loh kayak. Akhirnya lagi-lagi gue melakukan pola yang sama gitu. Gue step up. Udah gitu gue tinggal, gue bikin sendiri gitu. Iya, oke. Nice. Itu bos. Cerita yang menarik ini juga. Tadi ada yang nanya nih Devil Hunter, berarti usaha kafe Bang cukup terbantu dari skill Bang Dito dari event organizer katanya. Gitu ya. Justru kafe dulu kalau gue. Oh, kafe dulu baru event organizer. Ini event organizer sebetulnya adalah pengembangan usaha dari yang lo tadinya kafe mau ngembangin usaha ke bidang yang lain, jadilah IO itu gitu ya. Iya, dan gue harus kasih informasi bahwa yang tadi tuh konteks yang gue kasih, di situ gue udah punya kafe, di situ gue istilahnya di pandangan mah orang-orang di udah jadi bos lah gitu. Tapi gue mau gitu nge-crew lagi di Shinzui gitu, dan it's okay gitu buat gue, nggak jadi soal sama sekali karena banyak orang yang juga mati sama gengsi kan maksud gue. Betul banget. Betul banget. Nah, jangan lah. Nah itu dia tadi guys, saya beberapa pelajaran dari Om Dito Wangsa. Jadi kalau misalnya gue tarik nanti lo bisa tambahin Dit ya. Tadi dari yang pertama mungkin dari beberapa skill set yang dibutuhin ya menurut gue nih ya, beberapa kemampuan lah. Yang pertama tadi paling penting adalah lo harus punya banyak link. Nah gimana caranya banyak link itu lo ada berikutnya adalah lo harus punya banyak referensi. Nah bagaimana cara lo banyak referensi adalah lo punya dari link kesempatan referensi, dari referensi lo bikin menjadi seorang yang tidak takut mencoba hal baru ya. Jadi abis itu buang gengsi lo yang jauh-jauh ya untuk mencoba hal baru, karena hal baru itu akan menambah ilmu lo sendiri gitu ya. Terus yang terakhir yang menurut gue yang gue bisa pelajari di sini adalah keberanian terakhir. Betul ya. Jadi keberanian untuk tadi kan lo juga jawab keberanian untuk gagal sebetulnya, karena orang rata-rata nggak berani untuk fail. Gue rasa juga termasuk gue juga nggak ada yang mau fail gitu. Nggak ada sih menurut gue, nggak ada yang mau fail. Makanya kita semua gue rasa hari-hari kita itu mengerjakan sesuatu untuk memastikan bahwa kita tuh nggak failed kan. Tapi bukan berarti kita tuh nggak jadi orang yang takut mencoba hal baru gitu, karena kita tahu kita nggak ngerti dan kita takut fail, kurang lebih gitu kan ya. Yes. Exactly. Ini dari Panji bagus nih. Gengsi nggak bikin lo kaya, tapi kalau lo kaya pasti lo bergengsi katanya. Sedap. Setuju. Tos dulu Panji, betul. Setuju gue. Itu dia. Nah itu dia adalah pengalaman dari seorang Dito Wangsa ya, yang di sini adalah konteksnya sebagai seorang entrepreneur gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau nanya nih, boleh monggo sebelum gue nanti ganti ke pembicara selanjutnya, karena gue nggak pengen sharing ini datang dari Dito Wangsa seorang doang gitu ya.
Betul. Dari sistem entrepreneur. Gue pengen dari teman-teman sekalian juga yang mau sharing, nanti gue akan ajak undang ke Discord untuk kita ngobrol bareng. Monggo. Nah jadi sebelum kita ganti bintang tamu, ada yang mau share tanya-tanya ke Dito Wangsa, boleh? Silahkan. Yuk, gue jawab serius nih, jarang-jarang nih. Jawabnya serius nih. Yeah. Serius. Bukan sebagai Dito Duta Free Sex, bukan? Enggak, bukan ya. Jangan ditanya itu dulu. yang tentang yang itu ntar ya. Iya. Tapi tadi kan ada yang nanya, Ki. Apakah itu berdampak sama bagaimana bila diaplikasikan dengan wanita? Jelas itu mah. Pasti. Jelas. Karena seperti kata Panji, gengsi nggak bikin lu kaya, tapi bikin lu kaya lu bergengsi, ya. Betul, jelas itu mah. Semakin lu banyak ketemu orang kan semakin bisa lu bicara gitu loh. Kata-kata yang lu punya jadi makin banyak, referensi kata-kata jadi banyak, jadi nggak akan pernah kehabisan kata-kata. Oke. Ini ada tanya nih dari Alkam Wakor. Menurut Om Dito, berapa lama sesuatu itu dianggap, ya gua anggap nih, dianggap menghasilkan atau tidak? Kalau pertanyaan gini bakal beda banget dari tahun ke tahun, menurut gue pribadi. Kalau untuk sekarang itu yang masih cukup relevan menurut gue, kalau lu membangun sesuatu itu hitungannya itu 6 bulan sampai setahun sih. Oke, jadi kalau misalnya setahun tidak menghasilkan, berarti salah nih, berarti gitu ya? Iya, langsung aja lu pikirin apa yang salah, lu coba pelajarin baik-baik apa yang salah. Karena harusnya apapun yang lu buat dalam jangka waktu segitu harusnya sudah memberikan hasil gitu. Oke. Jadi ini by the way, bagi buat teman-teman yang belum tahu, Dito ini sekarang umurnya 32 ya, Dito ya, kalau nggak salah ya? 31 dong. Oh 31. Kok muda banget sih lu? Bohong kali lu? Iya 32, biar tuaan 1 tahun. Jadi 31. Jadi lo boleh, maksud gua lo boleh berkaca buat mungkin teman-teman yang sekarang misalnya umurnya masih 25 atau 26 gitu ya, atau mungkin lebih muda lagi. Sekarang itu Dito Wangsa ini umur 31, dia sudah mengalami, jadi kalau misalnya kita mau menyematkan titel gitu ya, dia itu adalah owner dari kafenya dia sendiri, owner ya. Owner, terus dia owner dari IO-nya dia sendiri, owner loh ya, kita ngomongin owner ya. Dan dia juga adalah terakhir yang gue tahu nih perasanya founder dari Anak Tua ya. Dari media gaming dia Anak Tua. Jadi di umur 31, maksud gue kalau kita ngomongin Dito di strata organisasi perusahaan, dia tuh udah di tingkat yang paling tinggi sebetulnya. Di tingkat yang paling tinggi. Sebetulnya nih kalau kita ngomongin tingkat ya. Tapi balik lagi, apapun yang dia lakukan tadi dan dia ceritakan, sebetulnya bukan berarti lo berada di tempat yang paling tinggi itu lo kayak bos gitu berlaku, tapi enggak. Tapi setidaknya lo tetap humble dan dia menjalankan sesuatu yang menurut si Dito nih, gue kayaknya nggak bisa ini, gue harus coba, dan dia nggak ragu-ragu untuk melakukan itu gitu. Gitu. Ini ada lagi tanya nih, Om Dito kalau pernah trauma kerja sama temen, gimana sih hadapinnya lagi gitu? Wah, ini cocok pertanyaan buat Dito nih. Gimana tuh? Gimana tuh? Ini terjadi cukup sering ya sama gue ya. Cukup sering gue yakin. Iya, gue cukup sering mengalami ini karena gue sempat cerita sama Rizky juga dulu. Gue pernah sampai ketipu sama teman sendiri 700-an juta gitu. 700-an juta guys. Oke. Bye-bye gitu ya, dan ya sebetulnya gini loh. Lu kalau bahasanya Rizky, lu tuh berhak punya time to grieve gitu untuk sesuatu. Boleh lu grieve gitu sama atau lu grieve apa sih jadinya, lupa bahasanya. Berduka sama apa yang lu alami sama teman lu. Tapi itu mah sesederhana, yaitu pelajaran buat lu bagaimana lu bisa percaya sama orang. Karena kalau di kasus gue tuh orangnya tipikal yang mudah banget untuk bukan sekedar percaya, tapi gue mau teman gue ini tuh jadi lebih baik gitu, kayak naif gitu, bisa aja gitu, lu pasti bisa gitu, tipikal gue, dan sering dikecewakan jadinya gitu. Sama harapan-harapan yang gue bikin sendiri gitu. Tapi gimana cara ngadepinnya? Sebetulnya gue rasa kayak gue udah pernah melakukan itu berkali-kali. Terus tiba-tiba misalnya let's say yang sekarang lagi ongoing adalah Megaman Podcast, di mana Aldo tiba-tiba ngajakin gabung gitu ya. Itu tidak membuat gue menjadi trauma sih. Maksud gue ya udah, lu kan bisa lebih tahu juga karakter masing-masingnya gitu. Dan lu juga udah tahu bakal jatuh kemana kan, nggak jauh-jauh dari apa yang udah pernah lu rasain juga. Jadi kalau lu harus grieving terlalu lama sama rasa trauma lu juga, balik lagi lu nggak kemana-mana cuy. Bener. Waduh, Om Dito hari ini bijak ya. Saya ini kayak bukan Dito Wangsa yang saya kenal ini ya. Iya, emang ini alter ego saya. Saya lebih suka alter ego yang ini ya, sepertinya ya. Enggak, jangan sering-sering.
Oke, gitu. itu jadi mudah-mudahan buat Unknown Hero 58 tadi ya. Jadi bagaimana mengenai menghadapi trauma gitu ya. Karena ya balik lagi sih dari teman-teman, karena gue juga tidak bertindak sebagai entrepreneur, tapi dari banyak cerita teman-teman dari cerita teman-teman gue yang entrepreneur, pasti dia udah sering kali cerita bahwa dia tuh jatuh itu nggak cuma sekali 2 kali gitu, beberapa kali, tapi itu tidak menghentikan mereka itu untuk tetap jatuh gitu dan tidak mau mencoba lagi, tetap selalu cari cara untuk bangkit lagi gitu sih. Betul. Nah ini kan kalau nggak ada yang nanya lagi, gue mau closing, boleh nggak Ki? Closing oh boleh closing silakan. Biar ada kesempatan buat yang lain mau sharing gitu kan. Kalau dari gue gini ya, gue tuh selalu berprinsip bahwa lu tuh nggak harus bisa semuanya. Tajemin apa yang lu bisa. Karena kita adalah makhluk sosial yang harusnya lu bisa minta tolong orang lain untuk kerjain apa yang lu nggak bisa kerjain. Dan itu adalah prinsip yang gue pegang teguh sejak dulu kala. Jadi oke, gue bisa bikin idenya, gue bisa create ininya, itunya segala macem, tapi gue nggak bisa masak, so gue cari orang yang bisa masak. Gue nggak bisa ini, gue cari orang yang bisa ngitungin duit gue nggak bisa, ya gitu. Gue tipikal orang yang akan kayak bikin satu yang gue pengen tuh, gue assembly orang-orang yang menurut gue ada di bidang itu, yang bisa mendorong gue untuk mewujudkan apa yang pengen gue bikin gitu. Tapi juga beneficial tentunya buat mereka semua gitu. Nah itu semua menurut gue adalah jalan yang sangat bisa dipakai buat kalian yang ngerasa kayak gue tuh cuma bisa A, gue cuma bisa B gitu. Kayaknya gue cuma bisa ngide doang deh. Kayaknya gue cuma bisa gini-gini. Ya udah, cari orang yang bisa nge-support lo. Kayak misalnya, nih contoh yang lagi berjalan lagi nih sekarang, lagi Megaman Podcast gue jadiin contoh ya, biar sekalian promosi. Terima kasih. Megaman Podcast, iya, Megaman Podcast ini tidak akan bisa sestabil ini kalau di dalamnya nggak ada Aldo yang ngejaga yang namanya timeline kita. Iya kan? Betul. Ada part-partnya gitu. Rizky yang cariin sponsor, gue yang ngejagain setiap kontennya gitu. Dan ini ngapain? Ada juga lah kerjaannya. Nah jadi lucu, bikin lucu gitu. Ada juga. ada ya, bikin lucu, support. Nah jadi cari support system yang tepat untuk apa yang mau lu kejar, dan coba untuk lebih mengenal banyak orang sehingga lu bisa tahu kira-kira dia bakal komit atau enggak. Atau enggak, paling enggak kalau lu tahu dia enggak bakal komit, sikat aja. Kok gitu bang? Ya enggak apa-apa, lu manfaatin sebisanya lu. Setelah dia enggak komit, ya udah relakan, kan lu juga udah tahu dari awal sebetulnya. Tapi kan lu bisa pakai dulu, karena kan enggak selalu bisa lu temuin orang yang selalu fit gitu loh, pasti ada aja kurangnya. Tapi kan lu bisa, ya udah deh, gue sikat dulu sampai titik ini, gue udah tahu kok dia bakal cabut gitu. Kita udah siapin diri gitu untuk itu. Gitu, itu aja sih dari gue. Terima kasih Om Dito ya buat sharingnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih, gua rasa juga nggak cuma 1-2 orang di sini yang lagi dengerin kita berdua nih ya di Wednesday Chat ini, mengenai bagaimana resep menjadi seorang entrepreneur ya. Paling enggak ini kita ngomongnya bukan entrepreneur yang udah tua, udah aki-aki kayak misalnya yang misalnya Ciputra gitu, kan udah terlalu besar ya, nggak mungkin kita dengar ceritanya dia. Gue rasa kalau kita dengar cerita yang lebih tua lagi, itu gue rasa mereka lebih ekstrim lagi sebetulnya harusnya ya. Oh iya pasti. Harusnya lebih ekstrim lagi. Nah ini sekarang kita sebetulnya kalau kita lihat dari teknologi yang berkembang sekarang, harusnya kita tuh sebetulnya jalan dimudahkan kita, karena akses informasi itu sekarang menjadi lebih mudah kan sebetulnya kan. Kayak kalau ngomongin akses informasi, kayak dulu gue misalnya nyeles itu masih harus telepon sana, telepon sini, coba nyari kontak satu person tuh lama banget. Sekarang orang tinggal buka LinkedIn ya, simple. LinkedIn, betul. Tinggal buka LinkedIn, ini bapak namanya siapa, posisinya apa, udah tinggal gue kontak, selesai. Kalau dulu kan susah banget, nggak bisa dapetin itu dengan mudah gitu. Jadi harusnya bagi teman-teman ya, dari cerita Dito tadi, harusnya kalau bagi lo yang masih bercita-cita menjadi seorang entrepreneur, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk mencoba apapun itu yang ada di depan lo, yang mungkin ya, paling nggak lo punya anggapan bahwa ini adalah kesempatan dan ini bisa mengembangkan salah satu unsur untuk mendukung lo menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu ya. Jadi jangan takut-takut. Yes. Gitu. Ya tuh, angkat topi buat Om Dito ya. Terima kasih banyak Om Dito. Sama-sama. Jadi ini sebelum Om Dito, lo mau cabut apa mau stay di sini dengerin yang lain? Gue kayaknya harus ngerjain sesuatu. Oke. Siap. Kayaknya gue cabut gitu. Oke. Jadi thank you Om Dito. Siap. Thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman. Ketemunya nanti mudah-mudahan bisa di pagi morning ya. Di Pagi Morning FM besok pagi. Oke. Thank you Dit. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ya jadi itu dia tadi ya, Dito Wangsa
Ini gue ada di Game Lounge sekarang. Jadi bagi teman-teman yang pengen sharing mengenai profesinya sekarang dan ingin sharing tentang Dito gitu ya, jangan ragu-ragu untuk sharing gitu ya. Silakan siapa yang mau sharing aja gitu ya. Atau kalau apalagi kalau misalnya teman-teman sekalian punya pekerjaan, lapangan pekerjaan dan pengen di-sharing lapangan pekerjaannya seperti apa gitu ya, bisa juga di-sharing di sini. Siapa tahu ada teman-teman yang memang butuh banget pekerjaan itu gitu ya. Jadi silakan. Ada mau nggak? Jangan lupa ganti ke oksigen Mang Dito. Bukan gitu dong. Siapa yang mau sharing? Ayo, yang gua nggak tahu sih di sini yang gua tahu profesinya kan cuma si Om Jin, orang panel gitu. Unknown Hero juga nih gua yakin punya ini juga gitu ya. Siapa yang mau ini? Pekerjaan pengangguran nih. Oh, si Oki nih, si Oki Satria yang lagi 17 nih katanya dia mau kuliah nih. Katanya dia mau kuliah tahun depan, tahun ini lagi fokus untuk masuk ke kuliah gitu. Siapa tahu teman-teman sekalian bisa kasih pencerahan juga gitu kan. Ada yang mau sharing nggak sih? Masih ada yang mau sharing sini? Gue udah buka WeChat malam-malam loh ini loh. Monggo loh. Nih Om Jin. Sini Om Jin. Gue tarik ke bawah Om Jin. Gue ke atas aja deh. Nah, ayo Om Jin mau cerita? Boleh? Sampurasun. Ya, silakan. Lo mau cerita profesi lo sebagai apa nih Om Jin? Sebagai apa ya Bang ya? Sebagai ya tadi sih sama sih kayak Om Dito, mungkin beda bidang aja sih. Oke, entrepreneur berarti kan. Sekarang lo di bidang apa? Mungkin lebih tepatnya di ini sih apa namanya IT consulting ya. IT consulting. Jadi, Oke. Wah ini sebetulnya bidang yang lagi rame loh sebetulnya IT consulting kan? Iya. Jadi kalau apa namanya? Sekarang ceritain dulu latar belakang IT consulting yang lo jalankan ini. Apa ini dari gua dulu kerja ikut orang dulu apa langsung pas ini sekarang? Langsung aja latar belakang. Oh, jadi latar belakangnya sebenarnya apa namanya sama sih keresahannya kayak Om Dito. Jadi dari dulu tuh nggak pernah cocok untuk ikut orang gitu loh, Om. Oke. Nah, jadi entah kenapa ya. Jadi sebenarnya itu ke-triggernya itu ada momennya sebenarnya. Jadi mungkin ini teman-teman kalau misalnya mau coba silakan. Jadi tes ini loh Bang, tes psikologi. Oh tes psikologi, oke. Okay. Oh banyak juga sebetulnya gue yang tapi banyak yang melakukan itu tes psikologi. Jadi gue juga baru tahu itu waktu itu tes psikologi itu Bang. Jadi di psikologi itu kita bisa tahu karakter kita itu lebih condong kemana. Kita jadi entrepreneur atau kita ya jadi apa karyawan gitu, kerja di perusahaan gitu. Jadi ada kita metodologinya ada ya berarti ya metodologi tes psikologi itu tuh ada ya. Ada dan gue baru tahu Bang itu salah satu cara ngukurnya itu bisa dilihat dari cara tanda tangan Bang. Oke, baiklah kita. Jadi gue tuh sampai dikasih lihat tuh, dikasih lihat. Ini nih, ini kalau lu nggak percaya kata si apa namanya yang ngetes tuh. Ini kalau lu nggak ini adalah contoh tanda tangan orang yang sampai seumur hidupnya nggak akan jadi entrepreneur. Kok bisa Bu gitu? Kok bisa Bu? Iya, karena dari apa namanya karakter dia membuat tanda tangan itu sudah terlihat gitu. Gue nggak tahu sisi momen apanya yang bisa memetakan itu, tapi dari situ apa namanya dia itu kayak bisa ngelihat ini orang itu bukan tipikal bisa ngelit orang lah Bang. Oke. Jadi dia bisa punya jabatan tinggi tapi dia bukan seorang yang apa ya bisa dibilang bisa membangun crowd sendiri tuh nggak bisa. Oke, baiklah. Jadi lo berawal dari tes psikologi? Iya, itu gue pertama sekali tuh nggak percaya Bang. Oke. Sampai akhirnya lo melakukan itu sendiri. Akhirnya gue tes lagi tuh, tapi itu gue masih kerja di satu perusahaan tuh. Jadi itu ingat gue itu tes itu gue awal-awal di 2016. Jadi gue udah 1 tahun kerja di kantor gitu. Terus iseng lah karena teman ada yang nyaranin itu, jadi gue ikut tes. Nah tahun 2019 atau 18 itu gue tes lagi Bang. Kedua kalinya dengan tes yang sama. Hasilnya sama, dua orang yang berbeda, 2 konsultan yang berbeda dan hasilnya juga sama. Gitu. Oke. Alhasil ya apa namanya, gue memutuskan untuk mencoba untuk
turnover itu. Oke. Itu. Akhirnya lo memulai usaha sendiri di tahun? Di tahun 2019. Sebagai IT. Tapi sebenarnya dari zaman kuliah pun sudah wirausaha sih, Bang. Oke. Cuman benar-benar fokus 100% tidak ikut orang itu di tahun 2019 itu gitu. Oke. Nah, sekarang di usaha lo yang di IT Consulting, kalau misalnya lo boleh cerita sedikit, usaha lo yang di IT Consulting ini menangani apa dan seperti apa bisnisnya gitu? Oke, jadi gini, mungkin kalau teman-teman di sini mungkin penasaran, IT Consulting itu ada berbagai macam variasi ya. Ada yang modelnya software house, jadi dia menyediakan layanan. Jadi misalnya ada Bang Rizky nih punya perusahaan A gitu, Bang Rizky punya usaha, punya yang namanya kan pasti ada yang namanya problem, mau involve atau mau ningkatin efisiensi, entah itu produksi, entah itu kerjaan atau apalah. Nah kita sebagai IT Consulting mencoba memberikan solusi dari masalah-masalah itu, entah itu pakai software, entah itu pakai hardware, anything lah. Oke. Nah itu contoh yang biasanya paling sering terjadi lah. Tapi kalau kasus gua itu adalah gini Bang. Jadi kalau lu tahu mungkin beberapa perusahaan itu kan yang mikro menengah itu nggak semuanya, bahkan besar pun ada, nggak semuanya, nggak hanya UMKM sih Bang. Tapi bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang notabene ya belum sadar atau mungkin belum butuh IT departemen. Oke. Di perusahaan tersebut. Maksudnya perusahaan startup yang memang ya gua ngerti lah kecil. Berarti kita ngomongin yang karyawannya 20 ke bawah kali gitu ya? Atau 25 ke bawah? Bisa di generalisir kayak gitu sih Bang. Oke. Ya nah, kita sempelin aja biar orang tuh ngerti. Oke. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang kayak gitu itu mayoritas itu either gak mau invest ke IT departemen, jadi bikin IT departemen gaji orang reguler tiap bulan kayak gitu, karena karena kebutuhannya juga nggak reguler Bang. Komputer trouble kan nggak setiap hari Bang. Komputer internet gangguan kan nggak setiap hari gitu. Jadi kan pikir mereka daripada dia gaji tiap bulan orang yang quote unquote nganggur, menurut mereka Bang ya, yang penting gua ini subkontrak. Jadi dia pakai vendor. Nah, gue masuk sebagai vendor. Jadi gue di sana itu masuk. Jadi satu minggu itu ada kayak kunjungannya gitu loh Bang. Either di situ kalau ada trouble gue troubleshoot. Tapi kalau nggak ada trouble ya udah. Gue cuman tinggal dibayar uang ongkos kunjungan aja. Jadi kayak semacam services lah ya, jadi ngasih services. Nah, servicesnya itu bisa tergantung sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhin sama customer pada saat itu, berarti kurang lebih gitu ya? Betul. Jadi servisnya itu modelnya ada yang modelnya cuman mikro. Jadi mikro itu ya yang sederhana ada loh Bang. Jadi suatu kantor itu di beberapa perusahaan itu cuman minta maintain printer. Oh iya. Jadi kalau ada printer rusak di kantor itu, mereka calling, nanti tim aku datang untuk masuk survei, dicek unit mana yang rusaknya apa, terus diganti spare part, totalan berapa, udah nanti bikin invoice. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi itu kelasnya yang mikro. Tapi kalau kelasnya yang besar itu sampai besar itu ukuran berapa karyawannya? Yang pernah lo tanganin yang lo pernah lo tanganin aja? Kalau sekarang sih hampir 50 mungkin Bang. 50, oke. Hampir 50 orang. Nah, besar itu bukan hanya karyawan sih Bang, tapi dari sisi service yang di cover. Iya. Jadi kalau yang paling besar itu yang pernah gua handle itu semua Bang, dari server, VPS, domain, SSH dan sebagainya itu gua yang sama tim yang pegang. Tapi ada kontrak di mana yang punya kendali itu ketahuan siapa gitu loh Bang. Jadi ada kontraknya lah gitu. Jadi untuk biar nggak sembarangan orang boleh akses gitu. Meskipun orang dari kliennya sendiri itu nggak boleh sembarangan kita beri akses gitu Bang ke server adminnya gitu. Iya, oke. Nah, sekarang ini kan lo bekerja di sebagai IT solution dan juga service provider berarti kan, IT consultant dan service provider. Nah, sekarang menurut lo nih saat ini nih, dan gue yakin lo kalau boleh tahu lo sekarang tim lo berapa orang?
Sekarang kalau gua itu ada sekitar 4 orang. 4 orang, oke. Nah jadi kan lu juga udah punya tim juga 4 orang. Nah menurut lo nih, gue juga mudah-mudahan juga teman-teman nih ada juga yang lagi nyari kerjaan di bidang IT. Ini menurut lo untuk saat ini ya, kan gue dari service yang lo kasih ke customer itu kan cukup banyak. Dan itu bidangnya nggak cuma satu. Bidangnya ini boleh gue juga cuma satu ya, karena kebetulan gue juga kerja di IT consultant gitu ya. Jadi kan lo bisa di ranah infrastruktur, lo bisa di ranah networking dan juga security. Betul. Ada di ranah ada di ranah website juga dan hosting tadi ya, website dan hosting juga itu kan ada sendiri. Iya, dan itu juga skill setnya beda-beda. Nah tapi kita tahu itu semua skill setnya beda dan kita tahu itu semua dibutuhkan. Tapi menurut lo skill basic apa yang dibutuhin gitu ya untuk bisa bekerja di bidang IT service provider kayak lo? Oke, jadi sebenarnya kalau di gua Bang ya itu kebagi dua sebenarnya. Oke. Jadi ada yang ngerjain software, ada yang fokusnya software doang, ada yang fokusnya hardware. Oke. Nah, hardware ini itu juga kepecah lagi sebenarnya. Yang satu orang ngerjain khusus jaringan, networking, mikrotik dan sebagainya gitu. Yang satunya ngurusi service hardware, jadi kayak komputer, motherboard, prosesor kayak gitu, sama kayak printer kayak gitu. Nah, setiap skill set ini kan pasti beda-beda nih Bang. Maksudnya pos-pos yang isi yang mana. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau cari yang all around ya, maksudnya bisa masuk ke mana-mana. Ya memang kalau misalnya mau masuk ke software, berarti kan gak hanya bisa coding Bang. Jadi kadang gini Bang. Ini berarti hard skill ya? Berarti kita ngomongin hard skill nih ya? Iya, kita ngomong hard skill ya. Jadi gue tuh pernah, ini pengalaman aja Bang. Jadi saya pernah interview tim untuk baru gitu. Dia ngomongnya programmer dan minatnya mau ditaruhin di tempat tim programmer gitu, software gitu, divisi software. Software development berarti ya? Software development. Jadi oke lah, gue interview. Sebenarnya interview nggak terlalu susah sih Bang. Gue cuman minta lu kerjain yang lu pernah kerjain apa, tolong lu deploy ke sini. Terus ini server gua kasih, lu deploy ke sini, lu up servernya. Kalau udah, lu info ke gua. Udah gitu doang Bang. Ya. Itu tes gue cuman gitu Bang. Oke, itu berarti tesnya pure hard skill ya guys ini. Berarti kita ngomongin pure hard skill. Literally pure hard skill nih. Oke. Nah, itu gue share yang kemarin. Nah, tapi dari tes itu gue akhirnya tahu Bang. Jadi nggak semua teman-teman, nggak tahu ya ini apakah di semua perkuliahan kampus kayak gitu apa enggak. Jadi orang yang tahu software, coding, itu cuman tahu codingnya doang Bang. Tapi nggak diajari installnya gimana, deploynya gimana gitu Bang. Oke. Berarti kita ngomongin dia ngedevelop, berarti dia di back end bisa, tapi begitu dia mau coba deploy, implement, berarti nggak bisa, belum nggak tahu caranya. Betul. Jadi kan ibarat gini Bang, source code atau aplikasi yang udah matang kan di laptopnya dia nih Bang. Ya. Tapi kan nggak mungkin operasional pakai laptopnya dia, kan ada server sendiri yang disediakan untuk operasional. Lah, yang saya maksud tuh proses pindahin dari laptopnya dia ke server. Nah itu yang nggak paham dia. Oke. Nah jadi ini jadi tajuk yang menarik nih karena iya banyak yang gitu di Google. Jadi gini. Jadi berarti kalau bisa gue simpulkan berarti di sini permasalahannya ada gap berarti kan. Gap antara yang dipelajarin di kuliahan. Iya kan, bener kan? Dengan gap, betul. Dengan gap skill yang dibutuhkan di pekerjaan asli gitu ini ya. Di pekerjaan asli. Oke. Nah menurut lo untuk menghilangkan gap tersebut apa yang harus kita lakukan? Nah ada 2 cara Bang sebenarnya. Cara pertama ikut hackathon. Hackathon itu apa? Hackathon tuh kayak kompetisi IT gitu loh Bang. Oh itu ada di Indonesia juga ada? Worldwide Bang, itu seluruh dunia ada. Mau levelnya yang regional sampai internasional ada. Jadi ikut itu. Jadi nggak usah mikir menang kalah dulu, nggak usah mikir menang kalah dulu. Tujuan hackathon itu apa? Tujuan goal hackathon itu apa? Supaya kita itu bisa dapat pengalaman. Nggak, maksudnya goalsnya dari hackathon itu ada itu apa? Sebenarnya hackathon itu kayak semacam mau cari ini loh Bang, kayak produk baru, kayak misalnya
melahirkan Gojek baru, melahirkan Tokopedia baru kayak gitu-gitu loh Bang. Jadi dia tuh mau cari ibaratnya embrio startup baru gitu loh Bang. Kurang lebihnya kayak gitulah. Intinya itu adalah tempat perkumpulan untuk mengetes skill lo sampai sejauh mana gitu ya kurang lebih. Betul. Gitu ya? Jadi nanti kalau misalnya menang, menang itu dapat inkubasi Bang. Jadi dikasih dana, dikasih mentoring. Ya intinya sampai jadi startup berkembang lah. Pokoknya sampai lo tuh jadi sesuatu lah ya kurang lebih gitu. Itu betul. Yang lainnya apa yang bisa diikutin apalagi lainnya? Nah, selain hackathon, menurut gue yang bisa diikutin adalah ini ikut atau join project yang sudah ditawarkan sama dosen atau senior di kampus. Dosen tuh sering buka gitu. Di tempat lo tuh dulu dosen suka ngasih proyek. Sering. Gini Bang, dosen itu kan setiap tahun dapat namanya dana penelitian. Dari pemerintah. Harusnya mau swasta mau negeri pasti dapat. Dapat. Nah, dosen itu kan penelitian nggak mungkin kerja sendiri Bang, pasti dia punya tim. Nah, lu masuk tim mereka, lu nggak usah mikirin duitnya berapa dulu. Lu masuk cari pengalaman dulu, bangun skill lu dulu, baru lu bisa ngomong lebih gitu. Nah, yang gue tahu setelah gue tanya-tanya, kenapa kok maksudnya kurang itu ya karena teman-teman itu nggak mau nyemplung di sini, jadi hanya mengandalkan ilmu yang diterima dari dosen di kelas. Udah, that's it. Oke, jadi itu yang pertama tadi hackathon, yang kedua adalah berarti ini terjun ke real world langsung selagi lo masih kuliah ya? Betul. Terus ada lagi nggak? Kalau gua itu dulu ini Bang, sering project freelance. Jadi intinya sebetulnya sama yang pertama, cuma bedanya lo tuh harus terjun ke dunia langsung gitu ya, maksudnya terjun ke pekerjaannya langsung untuk mengalami itu langsung gitu ya. Betul Bang, karena ya di situ lu ditempa, lu baru tahu cara ngehandle kebutuhan klien tuh kayak gimana, kebutuhan orang user lu tuh kayak gimana gitu Bang. Kalau nggak punya pengalaman untuk itu kan kita nggak akan punya skill set untuk bikin troubleshoot terhadap masalah yang sudah ada gitu. Gitu. Jadi itu halo, sorry gue mau nyapa dulu. Halo Kak Krio, halo Hokru, thank you for following Rizky Main Game. Sekarang kita ada di WeChat, Wednesday Chat, di mana kita lagi coba sharing mengenai masalah pekerjaan kita, dan siapa tahu ada teman-teman di sini yang ada kebantu gitu loh ya. Jadi kita tadi lagi ngomongin Om Jin yang sebagai IT consultant dan IT service provider juga, ngomongin bahwa yang dibutuhkan untuk terjun ke dunianya IT service provider dan juga IT solution tadi adalah yang pertama adalah berarti hard skill yang terbukti berarti ya, hard skillnya ya. Iya Bang. Berarti sama ini Bang, proven hard skill ya. Terus. Sama ini Bang, satu lagi. Untuk teman-teman, ini saran saya ya pribadi dari saya. Mau dipakai mau enggak, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Jangan pernah yang namanya alergi ngoding. Wah, itu satu Bang. Alergi ngoding. Itu alergi ngoding. Buat teman-teman yang memang di dunia itu ya, yang memang terjun di situ ya. Betul. Mau kalian nanti software host ya, di software itu mau kalian mau cuman jadi tester, mau kalian cuman jadi analis atau bisnis konsultan. At least seenggaknya lu tahu atau pernah ngoding. Karena kalau lu nggak pernah coding, zero experience. Wah, lu pasti kalau nggak lu berantem sama tim lu atau lu nggak akan bisa naikin skill lu. Kalau menurut gue sih gitu Bang. Nah sekarang gue pengen nanya nih, apakah sertifikasi itu penting? Nah, sertifikasi itu kan kalau kita ngomongin hard skill pasti bukti pembuktiannya adalah sertifikasi kan, apalagi di dunia IT nih kan. Betul Bang. Nah gini, sebenarnya gini Bang, kalau menurut gua sertifikasi itu kepake kalau kita memang mau ke pendidikan, institusi pendidikan. Institusi pendidikan atau kita mau ke pemerintahan. Mau nyasarnya ke sana. Karena kalau jujur sertifikasi yang katakanlah nyelesain itu jarang agak dilirik gitu sebenarnya Bang. Kalau pengalaman gue itu untuk sebenarnya di awal-awal apa untuk di akhir-akhir ya? Maksudnya untuk selanjutnya apa di awal-awal jarang dilirik? Di awal-awal.
Oh di awal-awal ya. Oke, di awal-awal. Oke. Ya kalau lu masih fresh grade, kalau lu masih ya kerja masih 1-2 tahun, itu sertifikasi itu jarang dilirik. Oh, yang lebih dilirik hard skill tadi itu ya, skill setnya itu tadi ya. Oke. Sama ini Bang, portofolio. Portofolio project berarti ya. Betul. Jadi kita kan kalau misalnya teman-teman nih kerja di kantor A, itu kan pasti ada namanya repository. Nah, repository itu menandakan Anda pernah berkontribusi di satu project. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai portofolio Anda. Nanti kalau misalnya bikin CV. Oke. Ya, bagus nih. Poin penting nih. Ya, jadi tadi ini juga nih teman-teman mudah-mudahan yang sekarang lagi terjun di dunia IT atau lagi kuliah di jurusan IT, mudah-mudahan gak miss ya informasi ini. Jadi memang kalau misalnya kita secara garis besar tadi apa yang Om Jin sampaikan, memang yang paling penting ternyata untuk kita memulai karir kita itu adalah kita harus punya skill set dan bagaimana kita untuk mengembangkan skill set tersebut agar tidak ada gap adalah untuk langsung terjun di proyek-proyek ketika kita masih dalam masa kuliah juga even gitu ya. Betul Bang. Nah, ini Bang, nyambut yang sertifikasi tadi Bang ya. Sertifikasi itu menurut gue baru kepake ketika kita levelnya udah PM ke atas. PM itu project manager ya guys. Project manager ya itu ke atas lah. Solution architect itu ke atas. Kenapa? Karena ketika kita udah di posisi itu kita head to headnya sama orang senior juga. Kalau kita nggak punya weapon ya, kalau contohnya senjata ya, itu ijazah gitu, ya kita kan nggak bisa apa namanya istilahnya berargumen gitu sama mereka. Kita nggak bisa sama mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, kalau nggak ada sertifikasi nih, katakanlah jadi project manager, mau ikut tender di pemerintahan ini misalnya, itu pasti nilainya lebih rendah gitu, lebih rendah. Setuju. Di pemerintahan itu. Makanya kalau udah sertifikasi itu paling kerasa banget kalau udah levelnya project manager ke atas. Kalau menurut gue ya Bang ya. Gitu. Oke, jadi thank you banget nih Om Jin. Nah, sebelum kita akhiri gue nih terakhir nih, keuntungan lo nih. Kira-kira keuntungan apa sih yang didapat kalau kita misalnya udah punya skill set itu tadi, kita udah punya sertifikasi, bakal apa sih keuntungan kita? Apa yang lo rasain selama saat ini? Dengan skill set yang lo punya, terus dengan sertifikasi yang lo punya juga, dan usaha ini keuntungannya itu apa sih? Keuntungan dari segi apa nih Bang? Finansial? Apapun, finansial boleh, gengsi boleh, apapun. Yang lo rasakannya saat ini tuh apa gitu? Jadi mungkin kalau yang gua rasakan ya, kalau dari segi finansial kan itu relatif Bang ya, tergantung individunya. Tapi kalau dari skill set ini gue akhirnya bisa sekarang itu ngelit tim Bang. Ngelit tim Bang. Jadi banyak teman-teman programmer IT itu yang cuman fokus ke hard skill aja Bang, tapi lupa sama soft skill. Jadi soft skill berarti kita ngomongin kayak communication skill dan lain-lain itu ya. Betul. Ngelit orang itu juga skill loh Bang. Ngelit orang itu juga leadership itu di leadership itu biasa. Ya, leadership itu juga menurut gua itu juga penting gitu. Jadi gara-gara itu akhirnya sekarang ya alhamdulillah gua bisa sedikit banyak bisa nge-build tim gua sendiri yang which is dimana gua bangun sesuai dengan apa yang gua butuhkan untuk survive di industri ini Bang. Terima kasih Om Jin sharingnya ya. Guys, sebelum kita akhiri sesi sharing dari Om Jin, bolehlah 1-2 pertanyaan buat Om Jin, mungkin ada yang mau nanya, silakan. Silakan. Terutama bagi teman-teman yang mungkin kebetulan sama industrinya dengan Om Jin atau pengen terjun di dunianya sama seperti Om Jin, boleh silakan ditanya. Sembari gue coba baca-baca komen dari kalian yang tadi belum gue baca ya. Ini ada nanya nih, Nifagat nih, Om Jin bisa share website atau past history udah ngerjain IT apa aja? Ini mungkin nanti lo bisa komunikasi langsung sama Om Jin nanti di Discord ya, untuk sharing-sharing ini ya. Mungkin nggak di sini karena mungkin itu adalah cukup rahasia gitu ya. Terus dia bilang nih kayak ya banyak gitu di perkuliahan, artinya teori doang ya, banyak juga. Gitu. Oke, terus udah sejam. Oke, sebentar. Ini kata Wargreymon betul, PMP, SM dan PO sekarang lagi dicari. PMP itu kalau nggak salah buat sertifikasi buat project manager ya. SM SM itu apa ya? SM itu apa ya? SM sama PO itu apa ya? PO yang gue tahu adalah purchase order. Yang gue tahu.
Oke. Oke. Terus ini dari Kanwa nih, apakah ada lowongan UI UX designer Om katanya? UI UX. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum karena sudah ada udah ada tim desainer untuk saat ini. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti kedepannya pasti ada. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman minat untuk join ke tim, nggak apa-apa nanti PM Discord nanti kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Oke, thank you. Ini dari Tahu Teori, halo Om Tahu Teori, apa kabar? Ini juga sibuk halo, juga. Halo. Ini Om Jin programmer sih, ya programmer betul. Om Tahu Teori mungkin mau sharing Teori juga mengenai pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan. Om Tahu Teori ini developer juga ini. Iya, setahu gue juga, setahu gue juga sama nih bidangnya ya, Om Tahu Teori sama Om Jin ya, kurang lebih ya, 11-12 ya. Yap. Iya, mungkin Om Tahu Teori kalau misalnya mau mau sharing sedikit mengenai ya, industrinya boleh di Discord gitu ya, tapi dia join apa enggak ya di Discord gue ya, gitu. Atau bisa cerita sedikit gitu ya mengenai ini, mumpung kita masih mumpung kita masih di dalam ruang lingkup IT. Nah itu tuh mau join tuh Om Tahu Teori tuh masuk tuh. Silakan join di live now Om Tahu Teori bareng Om Jin nih. Kita ngobrolin mengenai masalah dunia IT nih dan gimana teman bisa ngebantu informasinya buat teman-teman sini yang pengen terjun ke dunia ya tadi kan kita ngomongin IT solutions dan juga service providers gitu ya. Gitu. Ini dari Andi Stianto dia bilang, Om Jin, gue pengen bikin usaha jasa pembuatan web. Kira-kira apa yang perlu disiapin tuh katanya? Oke, yang pertama lu harus minimal ya Bang ya, itu punya sense design. Sense design tuh. Okay. Meskipun lu orang IT, lu programmer, kita nggak boleh masa bodoh nggak punya sense design gitu. Karena kan yang namanya website tuh kan kayak contoh kita bikin company profile loh Bang. Yeah. Kan itu kan yang sering tuh. Nah, itu kan nggak bisa atau nggak asal bikin gitu. Harus tahu konsepnya gimana. Minimal kalau pengalaman gue dulu itu tahu baca company profilnya dari perusahaan tersebut. Jadi kita tahu tuh. Mengerti si ininya ya si. Betul. Ininya oke. Betul. Kalau itu ya at least itu tahu. Terus kalau masalah programming language atau bahasa pemrograman yang dipakai itu nanti bisa menyusul gitu. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama user. Ingat ya, programming itu hanya tools, bukan hukum pasti gitu. Jadi ya soalnya kadang-kadang sering gini tuh Om. Orang itu terlalu fanatik sama satu programming language akhirnya nggak mau belajar hal yang lain gitu. Ya, karena kan programming language itu kan udah kayak agama ya setahu gue ya. Nah, ada fanboynya. Sebenarnya kalau menurut gue ini keliru karena programming itu hanya tools. Programming itu hanya tools gitu. Jadi jangan kita kebalik gitu. Oke. Ini sebentar nih gue coba. Ini bisa nggak ya gue invite ke sebentar. Gimana cara gue undang invite ke voice channel tuh gimana ya? Oh ini. Sebentar. Oh, gue belum temenan sebentar sama Om Tahu Teori. Siapa tahu mau sharing. Nah, halo Om, selamat malam. Woi, Om Tahu. Selamat malam. Masih kerja apa udah pulang nih Om? Biasanya masih kerja. Masih kerja. Oke, Om Tahu Teori kalau boleh cerita sedikit nih mengenai pekerjaan Om Tahu Teori gitu ya. Pekerjaan ini di bidang apa? Kalau tadi kan Om Jin tuh dia adalah dia buka bisnis sendiri di bidang IT solution dan juga IT service providers. Kalau si Om Jin tadi nih. Nah, kalau si Om Tahu Teori ini di mana nih sekarang? Sekarang senior full stack developer. Udah 10 tahun di industri sih. Full stack. Boleh dijelasin nggak full stack itu apa? Mungkin bagi teman-teman yang nggak ngerti. Ya betul. Kalau web developer atau app developer, full stack itu ada 3 tier sih. Ada full stack, ada pertama front end, kayak what you see, middle, kayak kerja apa, what's going underneath, and then di bawah itu databases. Database. Nah sekarang Om Tahu Teori ini kerjaan yang di mana? Di layer yang mana? Sekarang front end pertama, tapi karena udah architect sekarang kayak everything at this point.
Nah sekarang ini posisinya kerja sama satu entitas atau kerja sendiri as a freelancer? Sama entitas, sama company. Oh sama sekarang. Company, oke. Nah company ini bergerak di bidang apa nih, Om Teo Teori? Music marketing. Music marketing. So what kind of programming or development program that you do? Sekarang React.js sama GraphQL banget banyak karena itu web application sih buat marketers atau analysts. Jadi banyak graph, banyak data, banyak nomor. Oke. Yang pakai data scientist ini pasti ya Om tahu ya. Nah, ada ya. Nah kalau boleh cerita sedikit bagaimana masa depan bidang pekerjaan yang Om Teo Teori sekarang lakukan itu di masa depan itu apakah cukup menjanjikan atau mungkin di kedepan ini bakal banyak dibutuhkan atau seperti apa? Pertama ada orang tanya Anda bisa bahasa Inggris, bisa jadi programmer. Nah itu saya mau tanya semuanya di sini. Kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris, masih bisa programmer enggak? Di sini mungkin bisa programming atau tidak? Bisa. Kalau nggak bisa pakai. Ya. Bisa. Harusnya bisa ya. Bisa karena banyak teman saya itu bahasa Inggrisnya nggak jago-jago banget. Jadi bisa mungkin bisa dibilang levelnya elementary school mungkin ya. Bahasa Inggrisnya itu levelnya elementary school. Tapi dia bisa jadi developer di senior di perusahaan-perusahaan gitu sih. Oke. Jadi tapi itu sama gua di bahasa Indonesia sih. Kalau mau kerja di sini di Indonesia, saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia kayak formal banget. Jadi karena itu ya nggak usah sih, masih bisa, nggak ada masalah sama kerja di sini. Karena udah tahu bahasanya programming sih. Betul. Oh iya karena bahasanya yang dipelajari bahasa programming ya, betul ya. Iya. Bahasa programming sih. Betul. Oh, oke. So kalau misalnya gitu tantangan paling terbesar untuk kan setahu gue memang kalau kita ngomongin kayak udah ngomongin full stack apa segala macam itu kan learning curve-nya kan cukup banyak ya, maksudnya cukup berapa tahun lo bisa sampai di posisi lo sekarang Om Teo Teori? Nah ini masalah sih. Kalau udah keluar dari universitas baru keluar, terus udah tahu satu bahasa atau dua bahasa, mungkin posisi di kerja atau kantor itu satu stack, mungkin front end, back end atau database ya. Karena mungkin banyak company nggak mau banyak full stack di role junior atau intermediate karena mungkin orang itu belum tahu gimana semuanya bisa operasi. Gimana front end bisa komunikasi sama middle sama bawah. Jadi karena itu kalau mau full stack belajar itu harus belajar sendiri atau harus tanya bos gimana bisa kerja di front end sekarang dan nanti mungkin di back end kayak gitu. Kayak bisa ganti role di company. Kalau nggak bisa ya harus belajar dari luar kantor ya. Oke. Nah ini sebenarnya ini jadi poin menarik juga nih buat teman-teman sebagai tambahan. Ini juga mungkin menambahkan poin yang tadi sudah disebutkan juga oleh Om Jin mengenai bagaimana kita juga untuk menghilangkan gap skill itu adalah kita harus mencari sendiri. Ini juga salah satu mungkin diungkapkan juga sama Om Teo Teori bahwa kita tuh jangan malas-malas untuk mencari ilmu sendiri gitu ya. Jadi harus belajar lagi dan gua rasa juga itu tidak murah ya, maksud gue untuk belajar, apalagi kalau misalnya untuk kursus gitu kan mau nggak mau kan kita harus kursus lagi ke luar, harus keluar uang ya, harus keluar uang kan, maksudnya untuk belajar itu itu pun tujuannya adalah untuk menambah skill kita sendiri berarti ya, agar nanti ketika kita mencari pekerjaan skill kita meet dengan requirement yang dibutuhkan gitu ya, kurang lebih ya. Nah ini gue nambah sedikit Bang ya. Ini fun fact ya Bang ya. Gue itu sekarang selain jadi PM, itu gue ada freelance juga untuk teaching tentang programming. Oh lo buka kelas? Buka kelas. Nah, fun fact-nya mayoritas yang ambil course itu adalah programmer yang sudah senior. Oh yang junior nggak ada? Betul.
Jadi gini Bang, ini gua ceritain ya. Jadi mereka udah terbiasa pakai aplikasi yang sudah old school. Jadi kayak Fortran, kayak Cobol, kayak Fox Pro. Nah, mereka kan programmer udah umurnya udah di atas 40 tahun gitu loh Bang. Iya. Jadi kalau untuk belajar ke ke kuliahan gitu kan udah gak mungkin menurut mereka gitu. Jadi satu-satunya jalan yang mereka ambil adalah short course. Oke. Nah, jadi gua sebenarnya diminta untuk bantu untuk teaching itu. Jadi mereka karena ada kebutuhan dari kantor untuk perbarui produknya menggunakan teknologi yang bisa dibilang sudah lebih bagus gitu. Nah, akhirnya mereka either bikin short course atau workshop di kantornya. Oke. Gitu. Wah, nice insight ya buat dua orang ini. Terima kasih ya. Jadi ini gue penasaran aja ya, Boleh dijawab, boleh tidak. Buat Om Teo Teori dan juga Om Games ini. Kira-kira income yang didapatkan itu kira-kira berapa sih per bulannya? Kalau nggak keberatan. Kalau keberatan nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Role-nya itu important buat itu. So if your role is not lined up, then it'll depend. Like don't expect a lot for junior, to be honest, right? Jadi, gimana? Ya boleh. Kalau misalnya masih junior ya, maksudnya gajinya pasti pas-pasan maksud gua. Iya. Iya. But itu harus cari belajar, bukan uang ya, sih bedanya. Prioritas beda. It depends on the industry and the company, right? Like I guess the minimal. I wouldn't really know what would be a good start point now as a junior for the amount of money you're looking for. Like, if I was working in fintech, we call it fintech, financial tech, you're likely to get a lot of money because financial tech requires high level of programming. But the chance of you getting that job as a junior is slim because nobody trusts juniors in fintech, right? Yeah. Oke. Nah itu dia guys. Ini penting banget. Nah kalau Om Jin nih, coba sharing Om Jin berapa sih Om Jin? Gue sih pikiran gue sih pasti udah di atas 30-an juta sih kalau Om Jin kayaknya ini. Amin lah Bang. Gue amin saja. Yang penting cukup untuk invest dan masa depan di hari tua. Asik. Oke. Berarti cukup menjanjikan dari kedua orang ini. Kalau kita lihat atau dengar dari cara bicaranya baik Om Jin dan juga Om atau Teori, ini udah pasti income mereka berdua sudah cukup menjanjikan. Kurang lebih gitu. Oke. So terima kasih buat Om Jin dan juga Om Teori. Thanks for sharing ya. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian yang sekarang ini juga sedang mencari atau sedang menjajaki jenjang karir di bidang IT. Thanks a lot once again. Thank you Om. Thank you for the time. Thank you, makasih banyak. Makasih banyak. Oke, nah jadi itu ya. Nah jadi mudah-mudahan ya dari sharing, terima kasih tadi buat Om Jin dan juga Om Teori gue jadiin satu karena sedikit sama yang mengenai masalah programming. Jadi gue rasa ini gue juga sempat posting juga di Discord yang mengenai masalah kalau gaji gue pas-pasan kira-kira gue investasi kemana. Dan gue setuju banget sama salah satu yang kemarin gue share juga di Discord, namanya Philip Mulyana gitu ya. Jadi dia bilang ketika gaji lo pas-pasan mungkin let's say 3,5 juta atau sampai 5 juta, investasi yang paling benar buat kalau lo ingin menjenjang karir adalah investasi buat diri lo sendiri gitu. Jadi perbanyak ilmu biar nanti akhirnya ketika ilmu itu kan akan meningkatkan skill, cari ilmu, cari pengalaman yang akhirnya nanti akan membawa lo ke jenjang yang lebih tinggi, dan akhirnya jenjang yang lebih tinggi itu akan mendatangkan income yang jauh lebih besar gitu daripada teman-teman lo yang mungkin misalnya lo di umur 27 tapi lo udah banyak ambil course, jadi ketika sama di umur 27 skill lo jauh lebih tinggi dibandingin skill teman lo. Terus kalau kita tadi ngomongin fintech, bener banget apa yang dia omongin sama Om Tau Teori, karena gue tahu persis karena gue adalah sales ya. Pertama gue sales di IT Solutions dan gue terima kasih Hokru buat beats-nya. Jadi gue tahu benar berapa gue ketika gue menawarkan gitu ya seorang konsultan itu berapa, itu kira-kira di atas 50-an juta. Jadi kalau tapi skillnya juga bukan skill yang main-main, bahkan ada waktu gue approach salah satu fintech, gue ketemu dengan salah satu orang yang baru aja lulus dari
kuliah somewhere in Australian gitu. Jadi Australia gitu ya. Jadi dia baru lulus di Australia, dia baru muncul. Jadi ternyata bagaimana penerapan ilmu di Australia dan di Indonesia tuh ternyata universitas tuh beda-beda ya. Gue juga tahu juga. Jadi di sana tuh penerapannya lebih tinggi. Jadi begitu masuk ke sini, ilmunya dia jauh lebih kepake dan akhirnya dibandingin teman-temannya juga yang seumuran yang baru lulus juga, dia lebih dapat privilege gitu loh. Karena ilmunya lebih tinggi dan tentunya gajinya juga lebih tinggi gitu. Harus percaya bisa kerja di semua kantor, bebas dari bahasanya juga tuh. Gitu ya. Jadi kayak Om Teo Teori juga tadi ya. Alhamdulillah bahasa Indonesia lancar ya Om Teo Teori ya. Karena gue juga lihat streaming. By the way, jangan lupa main ke channelnya Om Teo Teori. Om Teo Teori juga punya channel Twitch ya, dan dia juga adalah community manager dari Twitch Community Indonesia gitu. Jadi, jangan lupa untuk main ke channelnya Om Teo Teori juga ya. SO ya benar juga SO. Aduh saya lupa ada fitur itu. Itu dia ya, silakan main ya. Baru datang dan ngomongin IT. Iya bener, pas banget ya. Pas banget ya. Oke, nah jadi itu aja kita ngomongin masalah IT. Jadi ada teman lagi mau sharing, tadi gue lihat di sini tuh ada Om Andi Setianto. Loh mana hilang lagi Om Andi Setianto? Om Andi mau apakah mau sharing? Atau tadi Om Leopold mau sharing mengenai industrinya? Ya karena ini juga udah malam juga nih, kita udah mau jam 1. Sekiranya dengan industri yang berbeda, gue harap sih bisa jadi lebih ini juga ya, masuk pengalaman baru ya. Thank you Om Teo Teri. Sampai ketemu ya, semangat. Leopold boleh langsung join aja ke voice channel live now, Om Leopold. Kalau mau sharing, langsung join aja. Nah ini dia. Halo Om. Halo. Suara lo gue gedein dulu bentar dikit deh. Udah gede padahal suara lo, bisa kenceng sedikit gak ngomongnya? Oke. Bukan industri tapi Om ini di pemerintahan. Oke, nah jadi Om Leopold ini bekerja di pemerintahan. Nah tepatnya di kementerian atau di apa? Di bagian mana nih? Di lembaga namanya Ombudsman RI Om. Kalau misalkan teman-teman pada tahu. Ombudsman RI, apa itu kepanjangannya Ombudsman RI? Iya namanya emang Ombudsman. Oh namanya Ombudsman. Oke, nah Ombudsman RI ini menangani apa? Nah ini akan naik ke ini ya Om, di live streamnya akan naik ya? Iya. Terus soalnya ini sih harus jaga-jaga omongan. Oh iya gue tahu. Nah maksudnya gue cuma pengen sharing aja yang dilakukan itu apa dan skill set yang dibutuhin itu apa gitu. Iya sebenarnya ini terkait pelayanan publik aja sih Om. Oh pelayanan publik, oke. Iya di Ombudsman ini mengawasi pelayanan publik. Jadi kalau misalkan teman-teman ada masalah pelayanan publik, kalau misalnya simpelnya itu kayak masalah di SIM, terus habis itu sertifikat tanah dan lain sebagainya itu macam-macam. Nah untuk simplifikasinya sebenarnya di Ombudsman ini ada 7 tim. Ini yang simpelnya aja ya. Jadi ada isu masalah kepolisian, masalah perbankan, kemudian perpajakan dan lain sebagainya. Kalau misalkan punya masalah dengan instansi kementerian, lembaga maupun dinas-dinas itu bisa ngelapor ke Ombudsman secara gratis gitu Om. Oke, jadi ini lembaga yang mengurusi masalah pelayanan publik. Jadi kurang lebih simplifikasi gitu kali ya? Iya betul. Oke, nah jadi, ini gue terus terang ini merupakan sebuah industri yang baru banget menurut gue. Nah yang lo lakukan itu apa? Lo nya sendiri job desk itu seperti apa? Kita sebenarnya mirip sama law firm gitu sih. Jadi kalau misalkan ada laporan masyarakat yang masuk ke kita, ya apa namanya ya kita nanganin laporannya gitu dan kita tindak lanjutin dengan pertemuan dengan instansinya tersebut gitu supaya nanti penyelesaian laporannya gimana gitu. Karena selama ini kan kendala di pemerintah itu kan masalah rigid ya, masalah aturan dan sebagainya. Nah di sini Ombudsman mencoba untuk gimana cari solusi atas permasalahan itu gitu Om. Oke. Nah jadi kalau buat masuk ke Ombudsman nih kira-kira skill set atau ilmu apa yang dibutuhkan untuk bisa join ke situ? Standar aja sih Om, kayak daftar CPNS biasa. Oke. Aduh CPNS. Berarti ada ujiannya ya? Iya, standar aja sih. Oh berarti ilmu hafalan harus kenceng kurang lebih gitu ya? Iya. Oke. Nah lo udah berapa lama di Ombudsman ini? Lumayan sih, sekitar 4 tahunan. Oh 4 tahun. Nah dari 4 tahunan ini
kalau misalnya nggak tahu sih lo boleh cerita atau tidak gitu. Kira-kira tantangan terbesar apa sih yang paling sampai saat ini menurut gue ini menurut lo ini adalah tantangan yang paling terbesar ketika lo berada di model pelayanan kayak lo gitu, kayak ombudsman ini? Tantangannya sebenarnya ini sih, kita sebenarnya di ombudsman ini mencoba untuk mendorong nih pemerintah supaya ini mungkin for choice of word ya, mencoba untuk memberikan pelayanan secara maksimal gitu, karena kadang-kadang kan pemerintah ada yang kayak misalkan ngasih pungli, kemudian penundaan berlarut, kayak gitu dan sebagainya. Ya, jadi kita di sini mencoba untuk gimana caranya mendorong mereka untuk sesuai dengan prosedur yang berlaku begitu. Oke. Jadi lo berarti intinya lo harus ngobrol sama orang A, ngobrol sama orang B, gitu-gitu ya? Betul. Bahkan kita juga kadang-kadang bisa melakukan investigasi. Investigasi? Betul. Secara tertutup maupun terbuka. Oke. Oh berarti, oke. Kelihatannya tadi lo bilang enggak biasa sih Om, standar aja ikutan tes dasar CPNS, tapi ternyata sebetulnya kalau gue dengar dari cerita lo sekilas, ini harusnya skill set yang dibutuhin cukup banyak ya, baik hard skill maupun soft skill berarti ya. Iya, tapi ini tentu nanti dilatih ketika udah masuk di ombudsman sih Om. Jadi yang penting dasar-dasarnya dulu bisa, nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang akhirnya bisa mumpuni di tugas di ombudsman itu. Oke, nah dasar-dasarnya tuh dasar apa yang menurut lo tuh kita tuh harus punya gitu dasarnya? Ya macam-macam ya. Karena ini prakteknya semacam law firm ya. Jadi ya rata-rata paling basic investigasi, kemudian gimana cara mediasi, public speaking dan lain sebagainya sih. Gimana caranya kita mencoba untuk progresif dan partisipatif dalam berhubungan dengan orang gitu. Oke. Wah ini berarti kalau boleh gua simpulkan sedikit, mungkin yang paling megang peranan besar di sini adalah soft skill di ilmu komunikasi berarti. Maksudnya cara lo berkomunikasi juga harus pintar berarti ya di sini ya. Betul. Karena selama ini berdasarkan pengalaman sih semuanya bisa learning by doing sih kalau di situ gitu. Oke. Jadi misalkan kita dapat case masalah perbankan, kemudian masalah perpajakan. Nah, karena kita ada proses klarifikasi ke instansi terkait ya, jadi bisa sambil belajar juga dengan instansi terkait tersebut gitu. Oke. Jadi kayak apa namanya? Saring istilahnya apa sih kalau dulu tuh istilahnya pertukaran pelajar gitu ya, kayak belajar ilmu satu sama lain gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Oke. Nah jadi, kalau misalnya kita join di ombudsman nih, kira-kira keuntungan apa sih yang selama ini lo rasakan nih? Apapun ya keuntungan itu kan bisa berupa finansial, bisa berupa ilmu juga, bisa berupa kepuasan pribadi. Nah kira-kira keuntungan atau kenyamanan apa yang selama ini lo dapat ketika lo bekerja selama ini dengan ombudsman gitu, dengan skill set yang lo punya gitu? Kalau secara finansial sih tentu itu bukan jadi faktor. Di faktor manapun tentu nggak masuk ya, karena memang nggak segitu besarnya. Cuman kalau misalkan dalam kondisi pelayanan publik itu kita misalkan kita menyampaikan bahwa nih ada kendala di pelayanan publik, kita bilang nanti akan kita laporkan ke ombudsman, bisa saja si instansi itu langsung ini kayak agak takut gitu lah. Gitu. Oh jadi kayak punya power sedikit gitu ya, anjir gue gagah nih gitu ya. Asik. Tapi tentu ya nggak serta-merta kita bisa langsung pakai aja sih. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya karena instansi pemerintah juga kan ombudsman ya, maksudnya juga karena tujuannya kan juga baik ya, maksudnya tujuannya juga baik untuk pelayanan publik juga gitu kan, karena kan kalau misalnya publik puas juga harusnya terhadap pelayanan, apalagi pelayanan publik di Indonesia tuh setahu gue juga cukup banyak banget ya harusnya ya, cukup banyak banget ya. Nah nih gue pengen tanya deh, kira-kira pelayanan publik apa yang menurut lo semua orang itu belum tahu tapi ada di Indonesia? Susah juga ini pertanyaannya. Karena kayak misalkan kemarin aja kita juga sempat inisiatif terkait dengan masalah yang demo 2122 itu, kita beranggapan kalau misalnya itu kasus biasa aja kan, tapi ternyata di situ ombudsman juga bisa menganggap itu sebagai pelayanan publik gitu, karena pelayanan publiknya dalam sektor keamanan kayak gitu. Jadi cakupannya bisa macam-macam sih Om.
Oh bisa itu bisa dianggap kayak ini misalnya kayak misalnya kayak itu ke polisi gitu, misalnya polisi kurang nih atau itu pelayanan publik berarti ya? Iya, cakupannya bisa luas sih, tergantung seberapa kita bisa ininya masuknya. Oke. Oh baru tahu gua. Oke. Nah, berarti lo ikut menangani kasus itu. Nah, apalagi yang paling aneh yang menurutnya orang tuh nggak tahu kalau itu ternyata adalah part of pelayanan publik itu. Apa ya? Yang paling aneh ya. Yang paling unik lah, yang orang tuh nggak tahu kalau itu sebetulnya juga part of pelayanan publik gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya di kita kan batasan kita adalah instansi pemerintah ya. Iya. Nah cuman jalurnya itu bisa macam-macam Om. Kayak misalkan instansi pemerintah kan BUMN juga masuk nih. Tapi kalau misalkan kita punya masalah sama bank-bank swasta, kita juga bisa masuk. Tapi dengan cara kalau misalkan kita itu ngelapor ke OJK dulu, karena OJK ini kan di sini sebagai instansi pemerintah ya. Jadi berarti kita masuknya lewat itu tuh. Tetap harus ada instansi pemerintah yang terlibat harusnya berarti ya. Betul, tapi bisa dilalui dengan mekanisme-mekanisme lain gitu. Kayak misalkan juga yang cukup aneh juga masalah ini sih Om, apa namanya? Adanya izin lingkungan nih, misalnya nggak sesuai. Jadi ada orang sama developer ini penting gitu developer rumah nih ya. Iya betul. Misalkan perjanjiannya di tahun ini harusnya taman bermain atau fasus dan fasumnya udah dijalanin kayak gitu. Nah kalau di ombudsman itu kan nggak bisa ya. Iya. Nah tapi si pelapor ini ngelapor dulu melalui ini Badan Perlindungan Konsumen dulu. Nah, karena Badan Perlindungan Konsumen itu termasuk dari instansi pemerintah, kita bisa tuh dorong BKN-nya Badan Perlindungan Konsumennya untuk ini menindaklanjuti dengan lebih cepat ke developer itu gitu, Om. Oh, gitu. Tetap memang agak muter sedikit ya. Iya. Tapi itu juga sebetulnya bisa dilakukan dan bisa dibantu oleh ombudsman. Betul. Oh gitu. Ini ada yang nanya Mekarta gimana kalau Mekarta? Mekarta ya kurang lebih harusnya sama ya. Maksudnya harus ada muter ke instansi terlibat. Berarti instansi pemerintah terlibat juga kan harusnya lewat situ juga ya harusnya ya. Kalau kita ngambil simplifikasi dari ceritanya Om Leopold tadi gitu kan. Bener nggak? Iya. Jadi ini lo jangan pancing-pancing pertanyaan yang memancing Om Leopold ini akan diusir dari ombudsman. Jangan. Ya. Oke, ini ada yang nanya nih. Ini juga menurut gue cukup aman pertanyaannya. Kalau mau lapor ke ombudsman bisa dihubungi melalui apa atau gimana? Ada di websitenya. Terus ada juga pokoknya di website sama Instagram, Twitter itu ada cara-caranya sih sebenarnya. Nanti tinggal memenuhi persyaratannya. Nah, salah satu persyaratannya itu yang pasti itu harus ngelapor ke instansi terkaitnya dulu. Maksudnya harus ada upaya ke instansi terkaitnya dulu. Terus kalau bisa jangan lebih dari 2 tahun gitu, karena prosesnya akan susah kalau di kita kalau lebih dari 2 tahun. Oke, berarti maksimal 2 tahun ya, gitu ya. Iya, betul. Oke, tuh guys, mungkin dari ada teman-teman sekalian gitu ya, misalnya aduh ini tidak sesuai atau apa gitu ya. Ternyata kalau walaupun tidak berhubungan langsung dengan instansi pemerintah, tapi itu ternyata bisa dibantu juga kalau misalnya dari ombudsman ini bisa menemukan linknya ke instansi pemerintahan gitu ya guys ya. Gitu. Ini ada yang nanya nih, Tukin ombudsman lumayan gak Bang? Tukin tuh apa Tukin? Waduh, tunjangan kinerja Om. Oh, tunjangan kinerja. Ini kayaknya Om Andi nih sama di instansi pemerintah juga ya Om Andi ya? Jangan-jangan nih, kok ngerti istilah-istilahnya gue aja tidak tahu. Gue aja tidak tahu nih. Bahas Tukin. Gue baru tahu nih, gue baru asli. Gue baru dengar nih istilah Tukin, tunjangan kinerja ya. Iya. Ini ada lagi nanya nih, apakah ombudsman sudah ada di seluruh Indonesia? Udah ada di 34 provinsi Om. Oh udah ada di 30, wah harusnya udah cukup tercover semua ya, hampir semuanya ya. Hampir semua. Cuman memang kalau ombudsman ini kasusnya bukan kasus-kasus yang besar ya kayak KPK dan lain sebagainya. Jadi ini memang kasusnya kasus-kasus ya yang kasus sehari-hari gitu. Ada juga ya rata-rata kayak misalkan masalah pemerintah kayak ada juga nih sebenarnya. Tapi boleh ceritain apa enggak? Saya bingung juga. Dilema saudara-saudara. Enggak, tapi kalau menurut lo tidak pantas diceritakan jangan, daripada berbahaya buat karir lo juga gitu maksud gua. Ya oke. Tapi nah oke.
Nah jadi semenarik apa sih pekerjaan di ombudsman ini yang membuat lo kayaknya oke deh lo kalau kerja di ombudsman gitu? Sebenarnya sebatas ini sih Om, kalau misalkan ilmu terus soft skill speaking dan lain sebagainya itu oke banget, apalagi kalau misalkan teman-teman juga yang masih kuliah terus mau magang di sana, sebenarnya banyak banget ilmu yang bisa didapat karena bisa magang? Bisa ada program magang juga sih Om, dan banyak sih. Oke. Itu bisa langsung hubungin ke ombudsman langsung berarti untuk mencari tahu kali ya, ke situs-situsnya juga kali ya. Iya betul. Oke. Karena kayak tadi saya sebutin tadi, kayak ada kepolisian, ada pendidikan, kemudian ada perbankan, perpajakan, infrastruktur, bahkan masalah isu tambang, listrik dan sebagainya juga bisa masuk ombudsman. Oh berarti ilmunya bakal banyak banget yang lo dapat walaupun hanya dengan magang gitu ya? Betul. Oke. Nah itu cukup. Ini udah join juga sama gua adalah Om Andi Setianto. Halo Mandi. Halo Bang. Aduh ini masuk suara gue ya Bang. Dah kencangan dikit dong suaranya. Oh bentar. Halo. Halo ya aman. Oke gue sih udah dengar, mudah-mudahan teman-teman juga dengar ya, ini agak kecil sedikit tapi nggak apa-apa deh. Nah Om Andi Setianto ini kan katanya sama nih kerja di instansi pemerintah nih. Sekarang di mana? Iya. Wah, disebut gak apa-apa ya ini ya. Soalnya ada ombudsman nih. Oh ini saling berselisih apa gimana ceritanya? Enggak sih Om. Ya karena instansi saya juga maksudnya instansi juga dinilai sama ombudsman. Oh lo di mana berarti? Iya. Kalau saya sih di kementerian. Oh lo di kementerian apa? Kantornya Kementerian Koperasi dan UKM. Oke. Jadi kantor saya tuh kalau nggak salah deket sama ombudsman kan ya, depannya kan ya ombudsman. Iya. Oh gitu. Oke. Nah kalau boleh cerita sedikit nih mengenai kementerian lo nih. Nah requirement apa yang diperlukan nih buat teman-teman untuk bisa masuk ke kementerian kayak lo nih? Wah itu ada yang sebut Smesco juga. Ya itu Smesco bagian dari Kementerian Koperasi juga tuh. Iya Bang, gitu. Kalau iya. Oke. Cie tetanggaan katanya. Makanya saya langsung pingin masuk nih. Oke. Cie bisa mabar katanya, bisa juga sih bener. Oke. Terus. Kalau skill yang dibutuhin ya Bang, sebenarnya mungkin ini sih Bang. Saya boleh cerita sharing dikit gak sih Bang tentang ini jatuhnya sih sedikit agak mengeluh dikit gitu. Oh mengeluh ya, boleh saya dengarkan. Jadi gini Bang, saya kan sebenarnya di pemerintah tuh masih ini lagi dicatat sama Om Leopat ya sebetulnya nih. Jangan dicatat ya Bang. Lama nggak ada laporan aman Om. Jadi gini Bang, dulu tuh saya sebenarnya awalnya kerja swasta dulu. Di salah satu perusahaan retail yang sering kalian jumpai di jalan-jalan, di pinggir jalan. Halo Kak gitu ya. Iya itu dia. Di situ gue IT Bang, saya IT. Oke. Ya IT IT support di situ. Buat maintenance program-program di kesebut Indomaret di cabang gitu. Jadi kita isinya follow up program-program untuk finance Bang. Oke. Nah suatu saat nih saya setelah hampir 3 tahun kerja di di kantor swasta, nyoba tuh CPNS Bang. Itu tahun berapa lo coba ujian CPNS tuh? 2019 akhir Bang. Oke, berarti masa sebelum pandemi ya? Iya biasanya kan emang kebanyakan orang daftar CPNS tuh disuruh orang tua Bang. Lo juga termasuk? Iya termasuk Bang. Oke. Termasuk. Jadi kayak sebenarnya budaya lama tuh pasti kuat banget sampai sekarang tuh kalau PNS tuh lebih terjamin gitu ya, kesejahteraan dan lain-lain ya. Oke. Sama disenengin mertua Om. Oh gitu. Biasanya kalau mertua lo pekerjaan lo apa di kementerian ini? Oh aman, nikah gitu ya. Oke. Terus. Iya. Oke Bang. Nah akhirnya iseng-iseng lolos ya Bang. Akhirnya lolos, masuklah di Kementerian Koperasi kan. Nah awal-awal masuk tuh sebenarnya saya malah shock sih. Soalnya saya kan lulusan swasta ya Bang. Lulusan swasta tuh udah biasa dengan kerjaan yang terukur kayak gitu kan Bang. Ya ada KPI-nya jelas gitu ya. Jelas. Ya betul. Dan
pekerjaannya tuh sesuai dengan apa bidangku, kan aku IT Bang, jadi aku juga ngerjain di IT tuh di swasta. Nah sedangkan di pemerintahku tuh kadang enggak, kadang kita tuh disuruh apa jadi nge-host Zoom gitu-gitu, terus apa kadang suruh bantu bikin surat dan lain-lain, jadi kayak apa ya? Oh beda banget kayak, sama yang lo pernah kerjakan sebelumnya, intinya kurang lebih gitu ya? Beda banget Bang, jadi agak shock juga gitu. Terus mungkin juga dari sisi apa namanya, ini maaf nih Bang siapa Leopard ya, dari sisi income sih selama nggak ada laporan aman, gimana sih lo? Ngomongin masalah pemasukan. Iya. Oh iya. Ya kalau dari sisi income tuh sebenarnya bagusan di swasta banget lah. Oke. Terus kenaikannya tiap tahunnya tuh juga jelas gitu. Kayak gitu sih kalau pas masuk pemerintahan tuh. Oke. Cuma ya overall sih sebenarnya pemerintahan tuh seru, banyak belajar dari macam-macam lah gitu. Dari apa, kita belajar dari instansi lain, belajar lo nyari dari... aman lo ya? Lo nyari aman lo ya? Sekarang waktunya klarifikasi Bang. Bohong itu. Oke. Terus ya sebenarnya seru, cuma memang dari sisi apa ya, skill khususnya IT ataupun nanti apapun skill kalian ketika masuk pemerintahan itu kayak lumayan luntur lah gitu. Oh gitu. Jadi kebanyakan nanti yang kepake itu skill komunikasi, skill bernegosiasi, skill biar nggak dikerjain teman sekantor ataupun atasan ya, kayak gitu lah Bang. Soft skill ya, lebih karena soft skill ya. Dibandingin hard skill. Kalau di swasta kan hard skill perlu banget tuh ya, karena lu harus bisa ini, jadi hard skill lo perlu. Kalau ini lebih karena soft skill ya semuanya ya. Iya kayak gitu Bang. Ya kadang gitulah kerjaannya tuh apa ya, suruh bikin ini Mas, bikin desain moto gitu-gitu. Ya kan kayak jauh banget dulu gitu. Desain moto tuh gimana desain moto? Moto kayak misalkan moto apa, gercep G-nya apa gitu loh Mas. Oh gitu, gercep. Gue hebat. Iya, itu kayak yang kayak di kelas sekolah itu. Oh iya, oke. Oke. Ya, intinya sih gitu Bang, lumayan jauh gitu. Nah, makanya saya tadi tuh tertarik tuh, ada Bang siapa ya? Kames Senin ya. Nah, Om Jin. Kan, ya, itu Om Jin ya? Namanya beda ya? Iya, memang dia menyamar agar dia tidak diketahui nama banyak orang. Nah, itu kan tadi Om Jin kan juga cerita tentang apa, developer ya, dia nge-build apa, dia ikut perusahaan apa bangun sendiri sih tadi agak kelewatan sih. Dia bangun sendiri dia bikin sendiri. Ya itu. Makanya setelah saya jadi apa, masuk pemerintahan ini kan tahu tuh kayak ada apa namanya, misalkan mereka mau bikin web gitu-gitu, lumayan tuh Mas, Bang dapatnya. Nah, saya jadi kepikiran juga buat developer, bikin developer web. Meskipun saya nggak nyasar di pemerintahan gitu, nggak sih, takutnya ada konflik of interest ya Bang gitu. Tapi aku tahu kalau apa namanya, ternyata developer web itu lumayan gitu. Oh, oke. Gitu, saat ini ya. Iya, karena ya gimana ya, maksudnya kalau kita nggak bisa dapet pendapatan yang lumayan ya, kita harus cari income dari tempat lain kan. Oh, kamu gitu. Mau jadi double agent kamu ya? Hah? Wah. Tolong dicatat ini Leopard nih, tolong nih, gue ada pelayanan ini nih kayaknya. Kalau gue nyala gue lapor nih. Gue sebenarnya pengen mau ngomong sesuatu tapi nggak pantas sih kalau di publik gini. Gimana tuh Bang? Ini jangan. Ini kan nanti video ini kan akan gue publish. Jadi kalau misalnya nggak aman buat lo dan juga tempat instansi lo bekerja, jangan, lebih baik ya. Takutnya menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak diinginkan, itu yang paling bahaya ya. Itu dia. Iya. Ini kata Om Jin nih, Om Andi kalau buka course, kalau berminat coba PM saja katanya. Itu tuh. Oke. Cuma jadi itu lagi ya mengenai masalah ini, gua rangkumin aja. Gue takutnya cerita makin, orang kan kalau dipancing itu kan biasanya secara tidak sadar kan cerita ya. Dan gue kan orangnya suka mancing juga gitu. Gue takutnya malah memancing hal yang tidak diinginkan ya. Bukan mereka saja yang kena dampaknya, tapi channel saya juga kena dampaknya ya. Jadi lebih baik. Bang, ini Bang. Ini memang enaknya dibahas pas sambil ngopi dan di kopdar ya, offline ya, tidak ketemu, tidak online seperti ini, harusnya seperti itu ya guys ya. Tapi intinya menurut gue cerita yang menarik banget sih dari dua hal ini. Yang pertama, satu tadi Om Leopard dari masalah ombudsman yang ternyata mengenai masalah pelayanan publik itu banyak nih. Tapi yang gue belum tahu nih dari Om Andi Setianto. Nah sebetulnya yang kementerian lo kerjakan itu apa? Nah,
Wah ini sebenarnya mancing juga nih. Oh mancing ya, kok mancing sih? Kan gue cuma nanya, yang instansi lo lakukan itu seperti apa gitu. Ya intinya kan kayak kita meregulasi apa kementerian sama UKM di Indonesia, terus juga gimana supaya apa memicu UKM itu bisa tumbuh, karena kan salah satu ekonomi apa kekuatan ekonomi di Indonesia kan UKM juga tuh Bang. Iya betul, setuju saya. Terus juga terkait bantuan juga sih Bang, yang kebanyakan apa di nanti orang tuh bantuan kayak gitu sih. Oke. Bantuan buat apa UKM tuh loh Bang, kan ada tuh Bang. Kayak gitu sih. Ya itu aja sih Bang yang bisa saya ceritain. Nanti oh iya baik. Kepancing lagi nih. Kepancing sedikit aja, tadi udah mau nyari proyek sendiri. Ente gimana? Kan tadi udah aku klarifikasi tuh Bang. Iya. Saya nggak mau di pemerintahan, takut konflik of interest kan. Nah itu tuh. Iya, oke. Tapi kan harusnya kan ya menurut gue tadi juga banyak yang komen bahwa kalau misal di instansi pemerintahan kerja di instansi pemerintahan kan sebetulnya lo udah beristri atau belum? Udah berkeluarga belum? Masih single Bang. Oh masih single, itu harusnya bisa menambah nilai plus ya. Om Leopold udah berkeluarga atau belum? Halo? Masih belum Om. Oh belum, ya itu harusnya menambah nilai plus ya. Harusnya ini gue bilang dari sekarang, itu menambah nilai plus ya. Nah jadi harusnya bisa jadi senjata andalan kalau ketemu calon mertua ya. Aman, itu harusnya aman ya. Nah jadi mudah-mudahan buat teman-teman nih, makasih banyak nih buat Om Andi. Gue nggak bakal tanya lebih banyak ya. Cuma dan tadi juga kalau gue pengen nanya tapi udah dijawab sendiri, takutnya gue kalau tanya lebih lanjut itu akan membahayakan bagi kita semua, kita bertiga yang ada di sini ya. Jadi lebih baik tidak usah gitu ya. Tapi paling enggak sharing pengalamannya menurut gue cukup seru ya, karena yang satu ada dari ombudsman. Jadi teman-teman di sini juga kurang lebih bisa paham atau bisa mengerti apa yang ombudsman kerjakan gitu ya, ruang lingkupnya seperti apa dan bergerak di bidang apa dan bisa membantu di mana. Begitu juga dari kementerian apa tadi, koperasi apa tadi? Koperasi dan UKM Bang. Koperasi dan UKM juga bekerja seperti apa, dan karena sebetulnya kayak Om Jin itu kan sebetulnya UKM kan, maksudnya usaha kecil menengah kan, sebetulnya bisa juga dibantu kan juga gitu. Mumpung ada kenalan Om Jin boleh sebelum dia cabut nih. Dia kan mau cabut katanya nih, si Om Andi nih. Waduh, jangan cabut dong, bahaya nih Bang. Kan loyal Bang. Iya. Mengabdi, kita mengabdi. Oh iya, mengabdi untuk negara dan bangsa ya. Baik. Oke. Jadi by the way, thanks a lot buat berdua sharingnya ya guys ya. Siap Bang. Siap Om. Iya. Terima kasih buat masih udah mau sharing. Jadi siapa tahu nanti lo ada keberanian, kayak gue berani cerita deh, silakan. Jangan di publik Om. Nanti kontakkan ya Bang Leo ya. Siap tuh. Sama Om Jin juga, Om Jin siapa tahu tuh butuh ini juga buat UMKM, atau siapa tahu lo bisa proyekan bareng nih. Nih gue hubungin aja sekarang nih mendingan nih. Iya itu tuh Bang. Menarik nih sebenarnya nih channel nih ya. Ya udah, thank you Om Andi, thank you Om Leopold ya, thank you buat sharingnya. Siap Om. Yo. Aduh, itu dia guys ya. Ya, mudah-mudahan cukup seru ya. Karena ini gue juga mau lanjut tapi udah keburu jam berapa sekarang? Udah jam 1 juga, 1 lebih ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman berkenan ya dari sesi kita sharing hari ini, mudah-mudahan kita ya mungkin nanti nggak salah di Wednesday chat berikutnya kita nanti bisa bikin kayak gini lagi gitu ya. Gue rasa juga salah satu kayak tadi kita bisa ketemu Om Leopold, Om Andi ternyata satu bidang, begitu juga Om Tahu Teori dengan Om Kamesenin sama Om Jin ternyata juga satu bidang juga gitu. Maksud gua selain buat nambah wawasan buat teman-teman sekarang yang ingin tahu mengenai masalah dunia pekerjaannya, ilmu-ilmunya yang dibutuhkan skill set seperti apa, pekerjaannya kayak gimana, susahnya kayak gimana, senangnya kayak gimana. Ya salah satunya bisa nambah koneksi kan, kalau misalnya nambah koneksi kan menjadi lebih baik lagi gitu, nggak ada salahnya juga kan gitu ya. Channel tidak hanya berbudaya tapi juga bermanfaat, betul sekali Om Penal ya, saya setuju ya. Kapan-kapan kalau nggak bisa tidur buat sesi curhat dini hari. Curhat dini hari tuh biasanya kalau dulu zaman gua sama Om Jin sama Om Wargremon tuh main Age of Empire ya, 3:30 pagi, jam 3 pagi tuh biasanya akan muncul ya bibit-bibit itu ya, jadi biasanya di situ. Tapi either way, gue berterima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah mau sharing ya.
Di hari ini tadi pertama ada bintang tamu gue dari Dito Wangsa tadi ya sebagai entrepreneur, lalu ada Om Jin dan Om Tau Teori yang bergerak di bidang IT solution dan juga service provider, dan tadi Om Tau Teori juga di bidang programming, dan juga tadi ada Om Andi dan juga Om Leopold yang bekerja di instansi pemerintahan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan buat kita semua, bisa bermanfaat, dan gue ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tadi sharing. Dan tentunya juga teman-teman yang udah meramaikan kolom komentar ya dengan pertanyaan dan juga komen-komennya, terima kasih banyak. Dan tentunya juga teman-teman yang baru follow ya, jadi di setiap hari Rabu tuh WeChat, Wednesday Chat ya, channel gua. Lalu juga buat teman-teman yang tadi udah ngasih supportnya lewat Beats ya, terima kasih banyak. Semoga sesi sharing kita yang sampai dini hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan hasil hari ini nanti akan gua record dan akan gua naikkan juga ke channel YouTube gua di Rizky Punya Cerita. Terima kasih Om Jin. Ya, nanti akan gua naikkan juga di Rizky Punya Cerita seperti biasa di WeChat. Kalau kita talk show dan podcast ini akan gua naikkan di WeChat, dan juga di Twitch juga akan gua naikkan. Jadi bagi teman-teman yang pengen mungkin ketinggalan sesi awal, pengen nonton lagi, bisa nonton rekamannya habis selesai streaming ini, atau nanti bisa mampir ke channel YouTube gue di Rizky Punya Cerita, karena nanti dalam minggu ini akan gue upload ke channel YouTube Rizky Punya Cerita juga. Jadi kurang lebih gitu.